Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Mari kita terus berusaha agar diri ini selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian bagi semua makhluk. Yang namanya makhluk bukan sekedar manusia, tetapi ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Semoga kita semua selalu menjadi sumber berkah bagi mereka semua. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang senantiasa mengurus, mengatur seluruh makhluknya tanpa batas. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabatku yang budiman, kali ini kita akan kembali belajar di episode Ada Apa Dengan Diriku, sub episode Kegelisahanku. Saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya, karena saya pernah mengalami kegelisahan yang sangat hebat dalam perjalanan kehidupan saya. Semoga para sahabat juga bisa belajar. Kalau ada kesamaan pengalaman dengan saya, semoga ini menjadi inspirasi. Tidak perlu ada justifikasi, tidak perlu ada penghakiman, karena ini adalah pengalaman pribadi. Dan kalau para sahabat mengalami pengalaman yang sama, ya syukurlah, semoga ini menjadi sumber inspirasi. Ketika ada yang berbeda, tidak perlu kita harus menghujat perbedaan. Kalau tidak cocok, ya tidak usah didengarkan. Sesederhana itu sebetulnya. Karena hujatan itu tidak pernah buat siapapun, kecuali buat diri kita sendiri. Karena di semesta ini tidak ada orang lain, yang ada cuman diri kita satu-satunya. Semua kebaikan akan kembali kepada kita. Semua keburukan akan kembali kepada kita. Sebetulnya tidak ada untuk orang lain. Oleh karena itu, mari kita mohon ridho dan berkah Allah. Semoga proses belajar kita diridhoi, diberkahi, dan ilmu yang akan kita pelajari membawa berkah untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, saya sangat bersyukur karena saya dilahirkan dari seorang ayah dan ibu yang menurut saya adalah ayah dan ibu terbaik, yang sangat mengerti kebutuhan dari masing-masing individu putra-putrinya. Ayah saya tidak pernah memaksakan saya harus menjadi siapa, malah justru selalu mendidik supaya saya menjadi diri saya sendiri. Ayah saya tidak sekolah lulusan perguruan tinggi, bahkan sekolah SR pun tidak tamat. Tapi saya melihat kebijakan cara mendidik anak-anaknya selalu mengantarkan anak-anaknya untuk hidup mandiri dan menjadi diri sendiri. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat ketat secara syariat, menjalankan semua ajaran-ajaran agama secara ketat. Bahkan sering ada hukuman ketika kita melanggar aturan-aturan syariat. Jadi saya sudah terbiasa dari kecil dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat ketat. Alhamdulillah, kita jadi sangat dekat dengan agama yang kami anut. Sehingga semua hal, pengetahuan tentang agama itu menjadi keseharian kami. Tetapi saya terus terang dalam perjalanan hidup saya pernah mengalami begitu banyak kegelisahan. Begitu banyak pertanyaan yang muncul dari benak yang saat itu amat sulit untuk mencari jawabannya.
Pertanyaan tentang apa? Dari kecil saya dididik untuk selalu mengaku sebagai orang yang beriman. Dan tentu saja ketika saya beranjak dewasa, saya mulai bertanya, sebetulnya orang beriman itu seperti apa sih? Cirinya seperti apa? Otomatis karena kita punya pedoman hidup yang sangat luar biasa, yaitu kitab suci. Dan pertanyaan itu saya arahkan kepada kitab suci yang saya anut, yaitu kitab suci Al-Quran. Saya sangat terkejut ketika mencoba untuk memahami ayat demi ayat. Karena justru kegelisahan saya semakin memuncak. Membaca ayat-ayat Al-Quran begitu banyak pertanyaan yang melanda diri saya. Contoh yang sederhana pengalaman saya ketika saya membaca Quran surat Al-Anfal. Ayat yang kedua. Di situ Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Apabila disebutkan, apabila dia mengingat Allah, idza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dia mengingat Allah, kalbunya bergetar. Kemudian di ayat selanjutnya, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Apabila dibacakan kepada mereka tanda-tanda Allah, maka imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Ayat ini bagi saya itu menjadi sumber inspirasi. Dan ayat ini bagi saya adalah suatu tamparan. Karena lewat ayat ini kemudian saya disadarkan. Karena menurut ayat ini, orang beriman ini ternyata cirinya ada 3. Yang pertama, iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dia mengingat Allah, kalbunya bergetar. Yang kedua, apabila dibacakan kepadanya tanda-tanda Allah, maka imannya bertambah dan terus bertambah. Dan yang ketiga, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Pertanyaan ini adalah pertanyaan buat diri saya. Apakah betul saya ini adalah orang yang beriman? Kalau saya orang yang beriman, seharusnya saya akan memiliki 3 ciri itu. Yang pertama, apabila saya mengingat Allah, maka kolbu saya bergetar. Bagi saya ayat ini tidak sederhana. Karena yang pertama timbul pertanyaan yang mendalam pada diri saya. Bagaimana caranya saya bisa ingat kepada Allah? Terus, apakah saya betul ketika mengingat Allah kolbu saya bergetar? Lalu timbul pertanyaan yang kedua. Sebetulnya kolbu itu yang mana pada diri saya? Dari satu statement itu saja bagi saya sudah menimbulkan begitu gejolak yang luar biasa. Kemudian apabila dibacakan tanda-tanda Allah, maka bertambahlah iman saya. Saya bertanya lagi, tanda-tanda Allah itu apa? Tanda-tanda Allah itu yang mana? Kemudian di statement yang ketiga, hanya kepada Allah lah saya bertawakal. Apa betul saya sudah bertawakal kepada Allah? Mungkin pertanyaan ini untuk para sahabat tidak terlalu berat. Tapi bagi saya pertanyaan ini begitu menghunjam, begitu menggelisahkan. Menggelisahkan diri saya. Pertanyaan yang pertama bagi saya, bagaimana ya caranya saya bisa ingat kepada Allah? Tentu saja saya juga mencari lagi jawaban di dalam kitab suci. Saya menemukan jawabannya di Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Di situ dikatakan, apabila kamu telah menyelesaikan manasikmu, hajimu, maka ingatlah Allah seperti kamu mengingat bapakmu. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullah kadzikrikum abaakum. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu,
maka ingatlah Allah. Seperti kamu mengingat ayahmu. Saya membaca ayat ini timbul pertanyaan lebih dalam lagi. Oh, ternyata kata Quran mengingat Allah itu seperti saya mengingat ayah saya. Memang ada spesialnya di situ. Tidak, kata Allah, bahkan harus lebih hormat mengingatnya. Bagi saya ayat ini juga malah justru menambah kegelisahan bagi saya. Kalau begitu, untuk bisa mengingat Allah, berarti saya harus haji dulu. Wah, berarti saya harus nunggu haji dong untuk ingat kepada Allah. Kan itu menimbulkan pertanyaan. Karena di ayat itu dikatakan, Fa'iza qadaitum manasikakum fazkurullah. Jadi mengingat Allah itu harus berhaji dulu menurut ayat itu. Dan mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat ayahmu. Sekarang, walaupun ayah saya sudah meninggal, saya tetap bisa mengingat ayah saya. Saya bisa mengingat bagaimana cara jalannya, bagaimana cara beliau senyumnya, bagaimana cara beliau tertawanya, bagaimana cara beliau berguraunya. Sampai sekarang saya bisa ingat. Tentu saja para sahabat yang belum bertemu dengan ayah saya kan tidak mungkin bisa mengingat ayah saya. Paling juga kalau saya sebutkan namanya, hanya sekedar ingat namanya. Kan nama ayah saya bukan ayah saya. Nah, sedangkan Allah sendiri mengatakan mengingat Allah itu seperti kau mengingat ayahmu. Tidak, katanya bahkan harus lebih hormat. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya sangat berat. Dan proses mencarinya juga sangat berat. Dan ini yang kemudian sangat menggelisahkan saya dalam perjalanan hidup saya. Ya, sampai sekarang juga sebetulnya kegelisahan ini masih ada. Walaupun saya sudah melakukan pencarian. Karena sangat sombong saya mengatakan bahwa saya sudah sampai. Karena orang yang mengatakan sudah sampai kepada Allah, itu tanda belum apa-apa. Sebetulnya karena Allah itu tak terbatas, tentu saja perjalanan kita pun tak terbatas. Dan semoga pertanyaan ini bisa menginspirasi para sahabat semuanya. Apakah para sahabat ketika membaca ayat-ayat suci itu seperti saya mengalami atau tidak? Ya tentu saja setiap orang berbeda. Dan kalau ini kemudian menimbulkan kegelisahan, menurut saya sih sangat wajar dan bagus. Karena kita kan dikasih akal oleh Allah untuk berpikir. Otomatis kegelisahan ini akan muncul kalau kita berpikir. Makanya Allah selalu mempertanyakan kepada kita, afala taqilun, kenapa kamu tidak berpikir? Karena ternyata begitu kita berpikir dan kemudian kita mengarahkan sejumlah pertanyaan ke dalam diri kita, yang muncul pertama kali itu bukan jawaban, tetapi kegelisahan. Dan kegelisahan itu ternyata tidak bisa didiamkan. Karena makin didiamkan, kegelisahan ini makin memuncak. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya itu sangat luar biasa. Dan itu membuat saya sangat tergoncang dalam perjalanan hidup saya. Sehingga ayat manapun yang saya baca malah justru menimbulkan begitu banyak pertanyaan dan kegelisahan. Dan itu juga yang saya syukuri. Karena lewat itulah kemudian saya melakukan upaya pencarian. Karena saya selalu yakin siapa yang mencari pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu, maka pintu pasti akan terbuka. Jadi banyak sekali yang saya pertanyakan tadi. Pertama, ya, ciri orang yang beriman itu adalah kolbunya bergetar apabila dia mengingat Allah. Bagaimana saya bisa mengingat Allah? Bagaimana saya bisa merasakan kalau kolbu itu bergetar? Terus terang, pada saat itu saya tidak bisa mengalami itu. Tidak bisa mengalami itu. Boro-boro kolbu saya bergetar. Untuk mengingatnya saja, saya tidak tahu bagaimana caranya. Dan ternyata dalam perjalanan saya merasakan pengalaman itu. Walaupun barangkali kadarnya kalau bagi orang seperti saya, ya baru tahap permulaan saja. Tapi getaran kolbu itu ada. Dan kalau kita bicara getaran, itu kan berbicara frekuensi, berbicara vibrasi. Bagaimana bisa tergetar itu? Dan kalau kita betul-betul bisa mengalami pengalaman itu, bukan hanya kolbu yang tergetar sebetulnya. Bahkan seluruh sel dalam tubuh kita pun ikut bergetar. Kalau kita bisa mengalami itu. Sehingga saya sangat paham kalau orang-orang bijak mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Tentu saja ayat ini tidak bisa dicerna secara informatif. Hanya sekedar kita mendengar dan disampaikan pada orang lain. Karena tidak ada artinya
kita menyampaikan sesuatu pada orang lain yang kita sendiri sesungguhnya tidak mengalami apa-apa. Makanya Allah kan di dalam Al-Quran pun mengatakan, orang beriman itu tidak boleh mengatakan sesuatu pada orang lain yang dia sendiri tidak mengalaminya, yang dia sendiri tidak memahaminya. Dan semua orang-orang bijak mengatakan tidak ada pemahaman yang lahir dari hasil membaca. Tidak ada pemahaman yang lahir dari apa kata orang. Karena pemahaman itu menyangkut pengalaman pribadi. Dan pengalaman itu harus dialami oleh kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa cerita bagaimana ya rasanya cabai kalau kita belum pernah mencicipinya. Kita tidak mungkin juga bisa cerita bagaimana rasanya garam kalau kita belum mencicipinya. Walaupun sebetulnya rasa itu memang tidak bisa dideskripsikan dalam kata-kata, tapi setidaknya kita mengalami. Kalau kita mengalami, setidak-tidaknya kita akan dibebaskan dari salah proyeksi, salah persepsi, salah interpretasi. Karena pengalaman itu sangat penting. Itu sebabnya orang-orang bijak sering mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ya, Allah kan mengatakan ciri orang beriman itu, ya, apabila kepadanya disampaikan tanda-tanda Allah, maka imannya bertambah. Kan timbul pertanyaan, apa sih tanda-tanda Allah itu? Apa betul ketika disampaikan kepada kita tanda-tanda Allah itu imannya bertambah? Kan itu juga timbul pertanyaan. Bagi orang yang kritis ya. Tapi yang tidak kritis tentu saja tidak perlu ditanyakan lagi. Ya sudah saja ayat itu dihafal. Dan kalau Quran cuma dihafal menurut saya, Quran itu tidak bisa menjadi hudan. Tidak bisa menjadi petunjuk. Karena Quran itu untuk menjadi petunjuk ya harus dialami. Harus dipahami. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari situ kalau sekedar dihafal? Karena menurut dimensi kognitif dalam belajar, mengingat, menghafal itu sebetulnya adalah dimensi kognitif yang paling rendah. Karena di atas itu kan ada yang namanya memahami, ada yang namanya menerapkan, ada yang namanya menganalisis, ada yang namanya mengevaluasi, ada yang namanya mensintesa. Karena kalau kognitif kita ini, ya, pola pikir kita ini tidak dilatih, maka keterampilan berpikir pun tidak akan pernah bisa kita capai. Makanya keterampilan berpikir itu kan ada keterampilan berpikir tingkat rendah, ada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Barangkali para sahabat yang berkecimpung di dunia pendidikan mengenal istilah HOT, ya, high order thinking, berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu adalah berpikir yang sudah sampai pada tahapan menganalisis, mengevaluasi, mensintesa. Dan kalau kita masih di bawah itu, baru sekedar menghafal, mengingat, memahami, menerapkan, itu masih disebut berpikir tingkat rendah. Jadi berpikir tingkat tinggi itu kalau sudah ada analisis, kalau sudah ada evaluasi, kalau sudah ada proses sintesa, ingin membangun pengetahuan yang lebih serius lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bagi saya itu sangat luar biasa dan mendorong sebuah pencarian. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana saya bisa mengingat Allah? Yang kedua, bagaimana saya bisa mengetahui ya dan mengalami kalau kolbu saya bisa bergetar dengan mengingat Allah? Karena saya tidak puas kalau itu belum bisa membuktikannya. Karena menurut saya yang namanya pengetahuan itu bukan sekedar tidak boleh berlawanan dengan akal pikiran kita yang waras. Tetapi pengetahuan itu ya harus bisa nyata dan bisa dibuktikan. Bahwa pengetahuan itu juga harus memiliki nilai pragmatis. Artinya pengetahuan itu harus bisa mengubah diri saya. Sehingga kesadaran saya setelah punya pengetahuan itu bertambah. Pertanyaan selanjutnya ya dikatakan apabila disampaikan tanda-tanda Allah maka iman saya bertambah. Apa sih tanda-tanda Allah itu? Dan bagaimana saya bisa mengukur kalau iman saya bertambah? Yang selanjutnya kepada Allah lah mereka bertawakal. Bagaimana cara bertawakal kepada Allah? Dan kenapa bertawakal kepada Allah itu syaratnya satu harus beriman. Yang kedua ketika mengingat Allah kalbunya bergetar. Ketiga ketika disampaikan tanda-tanda Allah maka imannya bertambah. Baru kita bisa bertawakal kepada Allah. Ternyata tawakal pun perlu dicari. Sebenarnya tawakal itu seperti apa? Dan semua ini para sahabat telah mendorong saya untuk melakukan proses pencarian. Dan otomatis semua ini kan tidak ada artinya kalau kita tidak bisa membuktikannya. Nah, kegelisahan saya itu pernah terinspirasi oleh ayat ini pada awalnya.
lalu melakukan proses pencarian. Ternyata proses pencarian untuk menjawab pertanyaan yang semacam ini dari satu ayat saja luar biasa. Effort kita luar biasa, usaha kita luar biasa. Bahkan kita harus mengulangi tidur untuk mencari kebenaran ini. Makanya saya juga suka aneh ya, melihat orang kalau ada pertanyaan yang menyangkut dirinya, ada kegelisahan, malah tenang-tenang saja. Malah bisa tidur nyenyak. Saya terus terang ya, kalau ada pertanyaan dalam diri saya yang belum terjawab, malah saya nggak bisa tenang. Selalu kegelisahan itu semakin memuncak. Tentu saja banyak sekali ya dari situ kalau kita mau terus menganalisis pertanyaan itu. Nah, ternyata begitu saya membaca Al-Quran, di Quran Allah mengatakan wal awalu wal akhiru wad dohiru wal batin. Allah sendiri mengatakan, aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir, aku yang batin. Loh, saya juga terkejut ketika Allah menyatakan seperti itu. Aku yang awal, aku yang akhir. Loh, kok Allah berawal? Kok Allah berakhir? Bukannya Allah itu kekal abadi. Sedangkan di Quran Allah mengatakan huwal awalu wal akhiru. Kemudian Allah juga mengatakan, aku yang zahir, aku yang batin. Berarti yang zahir dia, yang batin juga dia. Lalu ada perkataan lain. Allah sendiri mengatakan laisa kamisli syai'un. Tidak ada yang serupa dengan beliau. Kenapa tidak ada yang serupa dengan beliau? Ternyata jawabannya juga sederhana. Karena semuanya adalah dia, bagaimana yang ada yang serupa dengan dia? Kan semuanya adalah dia. Kalau semuanya adalah dia, bagaimana ada yang serupa dengan dia? Dari situlah saya baru memahami dan merasakan. Kalau menyebut kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ternyata kalimat itu, walaupun tidak saya baca ribuan kali, ketika kita sudah bisa merasakan getarannya, mungkin dibaca berkali-kali pun sudah cukup menggetarkan kolbu kita. Bahkan tanpa dibaca ribuan kali, sudah terasa. Ketika kita menyebut La ilaha illallah, lalu diantarkanlah pemahaman itu, yang mana yang bukan dia, yang kelihatan dia, yang tidak kelihatan dia. Pantas kalau Allah mengatakan di Quran, kemanapun kamu malingkan wajah, di situ kamu hanya akan bisa melihat wajahku. Ini adalah kegelisahan. Dan ternyata kegelisahan inilah sebetulnya yang akan mendorong kita untuk melakukan proses pencarian. Para sahabat, banyak sekali orang yang merasa barangkali dirinya sudah mencapai kesucian. Sehingga bagi saya, orang itu terbagi dua. Ada yang sungguh-sungguh suci, ada juga yang merasa suci. Dan untuk mengeceknya sangat sederhana sebetulnya. Orang-orang yang sungguh-sungguh suci pasti kan tidak mungkin ternoda. Sudah terbebas dari penghakiman, terbebas dari penilaian, terbebas dari benar salah, terbebas dari baik buruk. Sehingga orang yang semacam ini biasanya dia bisa bijaksana dan bisa menerima semua orang apa adanya. Makanya kalau orang-orang yang belum sampai di titik itu, biasanya kan gampang menghujat, gampang menyalahkan, gampang menghakimi, terjebak baik buruk, benar salah, berdasarkan penilaiannya sendiri, tidak bisa menerima setiap orang apa adanya. Setiap orang harus seperti yang dia mau. Ketika ada yang berbeda, dia menganggap yang berbeda itu salah. Kan sebetulnya itu sangat sederhana. Bagi saya sendiri belum bisa mencapai kesucian itu. Karena saya juga masih sering terjebak dalam dimensi yang semacam itu. Saya sedang belajar untuk berusaha ke arah sana. Paling tidak, kalau saya belum bisa membahagiakan orang, saya tidak akan menyakiti orang. Paling tidak, kalau saya belum bisa memberi orang, paling tidak saya tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor kepada mereka. Baru itu yang bisa saya lakukan. Sesederhana itu. Jadi, saya juga bertanya, kenapa ya? Kalau suci itu selalu lambangnya putih. Saya alhamdulillah ya dalam perjalanan saya ketemu sebuah buku yang luar biasa. Buku itu ditulis oleh seorang ahli fisika yang sangat terkemuka abad ini. Namanya Gary Zukav. Buku itu judulnya The Seat of the Soul.
Saya terkejut ya ketika baca buku itu, karena di buku itu dijelaskan tentang fisika ruh. Jadi ada bab khusus tentang fisika ruh. Yang dijelaskan sederhana, ternyata soal warna. Dan Gary Zukav mengatakan bahwa yang namanya warna putih itu adalah polikromatik. Namanya poli itu kan banyak. Seperti kita tahu poliklinik, berarti kan di situ ada berbagai macam penyakit bisa dirawat, bisa dilayani. Kalau poli ya berarti klinik yang melayani berbagai macam penyakit. Ya. Nah, ada polikromatik, ada monokromatik. Ternyata polikromatik itu warna putih. Sedangkan monokromatik itu warna yang selain putih. Merah, kuning, jingga, ungu, biru, hijau. Itu adalah monokromatik. Ternyata begitu semua warna itu dipadukan, jadi putih. Dan saya membuktikan ya di laboratorium hanya menggunakan prisma saja sederhana. Sinar matahari yang kelihatan warnanya putih, begitu masuk ke prisma, ternyata diurai menjadi warna-warni, persis seperti pelangi. Jadi sepertinya warna-warni yang dalam pelangi itu sudah terurai. Nah, warna yang sudah terurai namanya monokromatik. Seperti merah, jingga, biru, kuning, ungu, itu adalah monokromatik. Nah, kalau itu digabungkan lagi menjadi putih. Saya baru mengerti, ternyata kenapa kesucian itu lambangnya putih. Karena orang yang sudah suci bisa menerima merah, bisa menerima kuning, bisa menerima hijau, bisa menerima biru, bisa menerima nila, bisa menerima ungu. Semua warna dia terima. Jadi sebetulnya sederhana ya. Kalau kita menggunakan baju putih ada tanggung jawab. Karena putih itu lambang kesucian, berarti kalau kita mengaku sudah suci, ya harus bisa menerima dong semua orang apa adanya. Dan kalau kita masih menghujat sana, menghujat sini, pakai baju putih, kan sebetulnya kita sedang memamerkan ketololan kita sendiri. Itulah kadang-kadang ya, kita itu harus hati-hati ketika bicara. Karena apa? Ya, jangan sampai ya kita ini hanya pencitraan diri. Ya, kita merasa diri kita sudah suci, padahal kenyataannya digores sedikit saja semua binatang yang ada dalam diri kita keluar ya. Bisa keluar lewat mulut kita, bisa keluar lewat mata kita. Ya, oleh karena itu maka kalau baca Al-Quran, ciri umatnya Nabi Muhammad itu kata Quran, Muhammadur Rasulullah, wallazina ma'ahu asyidda'u alal kufar, ruhama'u bainahum. Mereka itu selalu berkasih sayang dengan sesama. Yang namanya sesama itu kan sesama makhluk. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu cirinya adalah berkasih sayang. Kalau kita berkasih sayang, berarti kita harus bisa menerima semua perbedaan. Yang sederhana saja. Kalau di rumah kita masih banyak konflik, kalau kita belum bisa menerima perbedaan dengan pasangan kita, kan itu sebetulnya bukti bahwa diri kita masih kotor. Karena masih kotor, berarti kita harus berjuang dong untuk mensucikan diri kita. Karena kita akan kembali kepada Allah yang Maha Suci, dan tentu saja Allah yang Maha Suci hanya akan menerima yang suci. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa mensucikan diri kita. Timbul lagi pertanyaan. Makanya di episode Ada Apa Dengan Diriku ini akan banyak para sahabat pertanyaan. Dan tentu saja saya tidak akan membocorkan jawabannya. Jawabannya kan tidak mungkin dibocorkan. Karena jawabannya harus dicari sendiri. Makanya dalam dunia pendidikan ada yang namanya discovery learning. Ya, belajar menemukan sendiri. Yang disebut dengan inquiry. Inquiry itu belajar menemukan sendiri. Jadi atas semua pertanyaan ini, tentu saja jawabannya harus ditemukan oleh kita sendiri. Dan kalau kita belum menemukan jawabannya, saya pastikan kita akan terjebak oleh kegelisahan demi kegelisahan. Sahabatku, kita akan memasuki proses belajar di episode Ada Apa Dengan Diriku, sub episode Kegelisahanku bagian yang kedua. Sekali lagi, saya akan meneruskan cerita tentang perjalanan pribadi saya. Kalau para sahabat ada kesamaan dengan cerita ini, ya syukurlah. Kalau tidak sama, mari kita belajar menerima perbedaan. Dan tentu saja, ya, kita ini makhluk yang unik. Karena setiap kita punya perjalanan sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya beda itu belum tentu salah. Karena sama juga belum tentu benar. Oleh karena itu, yang paling penting kita jujur pada diri kita sendiri. Karena bagi saya, kejujuranlah yang akan mengantarkan kita untuk menemukan kebenaran sejati. Oleh karenanya, ya kita bersyukur bahwa hari ini, saat ini, kita masih diizinkan untuk bisa menggunakan telinga kita untuk mendengar. Masih bisa menggunakan mata kita untuk melihat.
masih bisa menggunakan ya akal kita untuk berpikir. Oleh karenanya mari kita puji Dia, Sang Maha Kuasa yang memberikan semuanya itu kepada kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali proses belajar ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, di part yang pertama dari episode kegelisahan ini, saya cerita pengalaman saya ketika membaca surat Al-Anfal ayat yang kedua. Dan ternyata setiap membaca ayat Al-Quran, kegelisahan itu selalu muncul. Pertanyaan itu selalu muncul. Apalagi kalau kita mencoba menggunakan ya keterampilan berpikir kritis kita. Kalau kita menggunakan keterampilan berpikir kreatif kita. Semakin kritis, semakin kreatif, dan semakin mempertanyakan, ternyata semesta juga luar biasa. Semakin banyak kita bertanya, maka semakin banyak juga ternyata jawaban yang dialirkan kepada kita. Karena ternyata jawaban itu hanya akan dialirkan kepada mereka yang bertanya. Barangkali di dunia perguruan tinggi ada yang disebut dengan problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Jadi karena memang pembelajaran itu yang bagus ya ada masalah. Kalau ada masalah berarti ada kegiatan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu maka jangan berhenti ya untuk terus bertanya dan mempertanyakan apapun. Karena semua itu sangat luar biasa. Karena alam semesta ini pun sebetulnya diciptakan Allah. Karena Allah ingin kita banyak bertanya. Dan semua ilmuwan pun sebetulnya memulai proses pencarian dengan bertanya. Makanya masih ingat ya, mungkin ada para sahabat yang pernah bikin skripsi ya, kan dimulai dengan perumusan masalah. Kan kalau tidak ada masalah, tidak ada skripsi itu. Dan ketika kita merumuskan masalah, pasti ada pertanyaan kan? Perumusan masalah itu pasti pertanyaan kan? Misalnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ya pertumbuhan tubuh seseorang. Kan itu masalah itu. Sehingga orang akan mencari variabel-variabelnya apa saja. Itu pertanyaan penelitian. Sehingga ketika ada pertanyaan penelitian, maka metode ilmiah akan berjalan. Keterampilan proses sains akan berjalan. Nah, itu yang dipakai oleh para ilmuwan. Sehingga para ilmuwan itu selalu berpikir ilmiah. Jadi berpikir ilmiah itu sebetulnya berpikir yang dimulai dari masalah, dari pertanyaan. Cobalah banyak mengajukan pertanyaan pada diri kita. Ada apa sih dengan diriku ini? Gitu. Ya, saya sudah wudhu setiap hari, ya, membersihkan wajah. Tapi kok wajah saya masih serem ya? Orang lain aja masih takut ketemu saya. Kalau bicara belum bisa lembut, belum bisa menyenangkan orang. Padahal setiap wudhu kan mulut ini dikumur-kumur. Ya, kita juga sudah membasuh semua. Tangan ini sudah dibasuh ketika wudhu, ya, disucikan. Tapi kok tangan ini masih kadang-kadang iseng, ya kan? Hak orang lain diambil, ya kan? Anak nakal dicubit gitu ya. Tidak suka pada orang tempeleng gitu. Padahal ini tangan ini baru aja disucikan, ya kan? Ada peluang untuk ngambil yang bukan haknya dipakai juga gitu kan. Kaki ini juga dicuci ya setiap wudhu. Kok saya suka mencuci kaki, mencuci tangan, mencuci wajah, ya kan? Kemudian mengusap kepala. Kenapa ya? Kepala sudah diusap, wamsahu biru'usikum, kepalanya sudah diusap, tapi pikiran ini masih negatif, berburuk sangka pada orang lain. Kenapa ya? Telinga ini sudah diusap juga oleh air suci, air wudhu, tapi kok ya ini itu kalau dengar gosip itu senang sekali gitu. Ya, kalau dengar kejatuhan orang senang sekali. Kalau dengar orang itu terpuruk malah puas gitu. Kalau melihat orang ya, melihat orang yang susah malah meremehkan. Bukan ikut membantu. Ya. Kalau lihat orang susah, ya malah kesusahannya dibicarakan gitu. Padahal semua anggota tubuh ini sehari semalam kan paling tidak kita sudah mencucinya 5 kali. Nah, harusnya kan kalau saya secara pribadi ada pertanyaan, loh kok kenapa ya sudah saya sucikan semuanya, tapi kok anggota tubuh saya masih seperti ini saja. Giliran kesal marah juga kan gitu. Begitu ada yang berbeda dihujat juga. Giliran ada yang perlu dihakimi juga. Kalau ada yang dinilai juga. Bahkan setiap sholat kita membaca Maliki Yaumiddin. Hanya Allah yang menguasai hari pembalasan. Hanya Allah yang berhak menghukum. Hanya Allah yang berhak menilai.
Tapi kok kita masih suka menghukum, menilai, ada apa sih dengan diriku? Kan itu ya. Nah itu enaknya kalau belajar ke dalam. Kalau belajar ke dalam itu kemajuan kita dari waktu ke waktu akan terasa. Nah berbeda sekali kalau belajar keluar. Belajar keluar itu kan melupakan diri kita sendiri. Nah kalau belajar keluar kita selalu menganggap yang berbahaya itu orang lain. Dan menganggap orang lain itu sebagai yang berbahaya. Padahal sebetulnya tidak ada yang berbahaya di luar. Kan yang paling berbahaya itu adalah diri kita sendiri. Ketidakmampuan kita mengendalikan diri itu yang paling berbahaya. Makanya kan agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Karena tidak ada yang bisa jahat kepada kita kalau kita tidak mengizinkannya. Dan kerap kali yang membuat kita jahat itu adalah diri kita sendiri. Makanya kan setan itu tidak pernah berteriak dari jarak yang jauh. Setan itu selalu berbisik dari jarak yang dekat. Dan setan itu tiada lain wujudnya adalah ya pikiran gelap kita sendiri, ego kita, ya diri palsu kita yang suka membisiki kesadaran kita. Makanya sepanjang pikiran ini masih menjadi majikan kita dan kita belum bisa menjadikan kesadaran kita sebagai majikan, maka jangan salah kalau hidup kita terus dikendalikan oleh pikiran kita. Nah, begitu banyak yang kita lakukan, ya. Tetapi kenapa ya yang kita lakukan itu tidak mengubah kesadaran kita? Kan pertanyaannya lagi-lagi, ada apa ya dengan diriku? Gitu, ya. Saya berulang kali ya menyampaikan beberapa pertanyaan. Misalkan sederhana saja, ya. Kita kan otomatis ya kalau ada orang yang meninggal pasti bilang innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kan gitu, ya. Nah, sedangkan di Quran Allah mengatakan ya menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu apabila ada musibah kan gitu. Apabila ada musibah kamu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan begitu. Kan pertanyaannya timbul lagi. Apakah orang meninggal itu musibah? Apakah orang meninggal itu berkah? Kan gitu. Karena kita tidak pernah bertanya kan. Tidak pernah bertanya. Karena kebanyakan kalau orang ada yang meninggal di speaker juga diumumkan langsung baca innalillahi wa inna. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun semacam bel pemberitahuan kalau ada yang meninggal. Padahal kan di Quran sendiri ya apabila ada musibah kamu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan itu sebetulnya adalah pelajaran dari Allah untuk bisa ya menyadari kalau itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi sebetulnya pelajarannya yang namanya musibah itu cuma judul yang diberikan oleh kita. Disebut musibah atau berkah kan tergantung kita. Justru kalau dikembalikan pada Allah malah justru nggak ada yang namanya musibah. Karena di balik semua peristiwa pasti ada pesan Allah yang disampaikan kepada kita. Bahkan Allah itu kalau ngasih pesan kepada kita pasti lewat sesuatu yang kita tidak suka. Lewat sesuatu yang tidak kita ingin. Makanya kita harus belajar menerima yang kita tidak suka. Karena apa harus belajar? Karena di balik yang kita tidak suka itulah sebetulnya ada pesan yang luar biasa. Kadang-kadang di balik yang kita suka justru kita tidak menangkap pesan apa-apa. Makanya orang-orang itu kalau disadarkan kan lewat penyakit, kehilangan sesuatu, kan baru tersadar. Bukankah sebetulnya meningkatnya kesadaran itu adalah berkah? Bukankah berkah itu justru didatangkan lewat peristiwa yang tidak kita sukai dalam hidup? Nah, karena kita tidak pernah bertanya. Apalagi kalau kita dalam lagi bertanya, innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Kita yang mana sih yang berasal dari Allah? Ya tentu saja, dua-duanya lahir batin, ya kan? Lahir batin. Toh bumi, tubuh kita berasal dari bumi, betul. Tubuh kita unsurnya ada tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur udara gitu. Tapi semua juga kan itu berasal dari Allah. Bumi ini juga yang menciptakan Allah. Semua unsur-unsur juga berasal dari Dia. Jadi secara materi kita juga berasal dari Allah. Secara ruhani kita juga berasal dari Allah. Nah kalau kita bertanya lebih dalam lagi, loh kalau saya berasal dari Allah, Allah itu maha suci. Berarti saya ini dulunya suci dong. Dulunya saya ini pengasih. Dulu saya ini penyayang. Dulu saya ini lembut. Timbul lagi pertanyaan, ada apa sih dengan diri saya? Kok sekarang saya jadi keras seperti ini? Ya, kok sudut pandang saya jadi sempit seperti ini? Padahal kita berasal dari Allah. Jadi kalau kita mengembangkan satu pertanyaan sederhana saja seperti itu, kan menggugah ke sini. Saya sering bergurau ya, kalau ngobrol dengan sahabat-sahabat di komunitas saya. Saya sering mengatakan begini, ya, kenapa sih kalian tuh pukul-pukulan? Kan kalian itu bisa terjadi karena ayah ibu kita berpelukan. Dan kalau ayah ibu kita pukul-pukulan kan kita nggak akan ada. Kadang-kadang iya ya, itu baru tersadar bahwa kita ini hasil pelukan. Kalau kita ini hasil pelukan, berarti asal muasal kita ini kan cinta.
Harusnya kita mengisi kehidupan kita pun dengan cinta. Harus banyak pelukan, harus banyak memeluk, harus banyak ya bersanding, bukan bertanding, ya. Kan harusnya seperti itu. Nah, tapi kenapa kok saya malah di dunia ini pukul-pukulan, bukan peluk-pelukan? Itu karena kita lupa mempertanyakan jati diri kita. Nah, kalau kita bertanya lebih jauh lagi, oh, saya ini berasal dari Allah ya. Berarti saya dulu nih suci kan? Nah, kemudian wa inna ilaihi rajiun. Saya akan kembali kepada Allah. Berarti saya juga harus kembali suci dong, gitu. Kan timbul pertanyaan lagi kalau saya ya. Nah, kalau saya saat mati dalam keadaan kotor, gimana ya? Kalau saya mati dalam keadaan kotor, bagaimana ya? Kalau saya mati dalam keadaan tidak suci, gimana ya? Bahkan Allah di Quran mengatakan, la yamassuhu ilal mutahharun. Ya, tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali orang-orang yang suci. Jadi, tidak ada yang bisa menyentuh Allah kecuali mereka yang suci. Nah, kalau kita terus berbicara kotor, mendengarkan yang kotor, berpikir yang kotor, ya, wajah kita juga ya bukan penuh dengan persahabatan, malah justru penuh dengan permusuhan, ya. Wajah kita serem gitu ya, penuh dengan curiga gitu. Ya bagaimana kita bisa merasakan kehadirannya? Sedangkan Allah yang Maha Suci kan mengatakan, tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali orang-orang yang suci. Kan timbul pertanyaan lagi pada diri kita, bagaimana ya cara saya bersuci? Bagaimana ya cara saya mensucikan diri? Apa sih indikator kalau saya sudah cuci? Kan sebetulnya pertanyaan itu banyak. Arahkan lagi pada diri ke dalam. Kalau pertanyaan terus diarahkan ke dalam, coba rasakan para sahabat. Yang akan terjadi itu kita menjadi muhasabah diri. Kita akan terus introspeksi diri. Itu yang dikatakan di Quran. Iqra kitabaka. Baca kitabmu. Jangan baca kitab orang. Jangan baca perilaku orang. Jangan baca pikiran orang. Baca aja pikiranmu. Itu yang disebut dengan metakognisi. Belajar untuk membaca pikiran sendiri. Belajar untuk ya introspeksi diri ke dalam. Makanya belajar yang paling asik itu sebenarnya ke dalam. Karena kalau belajar ke dalam, begitu kita belajar ke dalam, kita akan menemukan kejujuran, kita menemukan tanggung jawab, ya. Bahkan kalau belajar ke dalam itu, kita tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, kecuali menyalahkan diri sendiri. Apapun kejadian yang terjadi dalam hidup, tidak mungkin menyalahkan orang lain. Kalau orang yang sudah ke dalam, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia akan fokus ke dalam. Itu yang luar biasa, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi sesungguhnya kita berasal dari Allah yang Maha Suci. Berarti kita pun akan bisa kembali dong sama Allah kalau kita bisa bersuci. Makanya kita harus selalu ya belajar bersuci. Nah, Allah mengatakan di Quran ya, beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya. Loh, berarti jiwa ini harus suci dong. Sampai Allah mengatakan beruntung. Nah, bagaimana menyucikan jiwa? Apakah cukup menyucikan jiwa itu dengan melaksanakan ritual gitu? Lalu cek pada diri kita, berapa banyak sih ritual yang sudah kita lakukan? Kemudian bagaimana kesucian diri ini? Apakah kita masih menilai orang, masih menyalahkan orang, tidak bisa menerima setiap orang apa adanya? Apa itu indikator suci? Kan itu dipertanyakan. Sedangkan suci itu lambangnya adalah putih. Putih itu kan sebetulnya gabungan dari berbagai macam warna. Jadi artinya seseorang disebut suci kalau dia sudah bisa menerima semua orang apa adanya. Coba perhatikan ya, orang-orang yang sudah tinggi ilmunya kan tidak pernah usil, tidak pernah komentar. Dia maklum, kan setiap orang tuh punya perjalanan sendiri-sendiri. Apalagi ya menghakimi orang. Sedangkan di Quran sendiri Allah mengatakan ya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kan Allah mengatakan, sesungguhnya hanya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang berjalan di jalannya dan siapa yang tersesat di jalannya. Siapa yang dapat petunjuk, siapa yang tersesat. Jadi manusia seperti kita ini tidak diberi hak untuk menyatakan orang lain sesat, orang lain ini, orang lain itu. Kan Allah yang mengatakan di Quran bahwa sebetulnya hanya Dia yang bisa mengatakan itu. Nah, ketika kita mengatakan itu kan sebenarnya kita juga mengambil haknya Allah. Jadi kadang-kadang suka lucu ya. Kita ini suka ngaku pedoman hidupnya Quran. Sementara Quran sendiri mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya hanya Tuhanmu, Dia yang paling tahu ya siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Lah kenapa kita jadi turut campur pada urusan Allah? Nah, itu karena kita terlalu banyak keluar. Coba tarik ke dalam ya, tarik ke dalam. Kalau kita narik ke dalam, kita itu menjadi asik di dalam.
Nah, makanya siapa yang menemukan kesucian di dalam, dia juga akan melihat semua yang di luar juga menjadi suci. Siapa yang menemukan keindahan di dalam, dia juga tidak melihat yang buruk di luar. Yang di luar itu indah. Siapa yang menemukan kemuliaan di dalam, dia akan melihat semua yang di luar mulia-mulia saja. Dan semua konflik di luar sebetulnya karena kita masih punya konflik dengan diri kita sendiri. Jadi dari kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja kita dapat pelajaran yang luar biasa. Oh, saya ini berasal dari Allah ya. Berarti saya dulu suci. Apa yang saya lakukan di sini? Wah, ternyata saya berbicara kotor, mendengar yang kotor, berpikir yang kotor. Berarti saya telah mengotori diri saya sendiri. Nah, bagaimana kalau saya mati dalam keadaan kotor? Makanya pantas ya kalau di Quran Allah sendiri mengatakan ya, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, kan kata Allah, seharusnya saat itu kamu dalam keadaan melihat. Falaula iza balagatil hulkum. Maka ketika nyawamu sampai di kerongkongan, ya, wa antum hina idin tangdurun. Kamu ketika itu seharusnya melihat. Wa nahnu aqrabu ila minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepada kamu, tapi kamu tidak melihat. Kan kalau orang yang kritis ya, timbul pertanyaan. Oh, berarti nanti pada saat saya sakaratul maut, saya harus melihat. Timbul lagi pertanyaan, dengan mata mana saya harus melihat? Apa yang harus saya lihat? Lalu kenapa Allah mengatakan di Quran, aku telah berikan kepadamu 2 penglihatan. Bukan 2 mata. Banyak yang salah kaprah. Allah memberikan kepada kita tuh 2 penglihatan, bukan 2 mata. Kalau 2 mata ya ini, dua-duanya juga mata ini adalah melihat yang lahir. Mata ini kan sebangsa kornea mata, hanya sebangsa daging. Mata ini kan materi. Kalau materi hanya bisa melihat yang materi. Nah, sedangkan Allah mengatakan, aku berikan kepadamu 2 penglihatan. Kan timbul pertanyaan kalau kita kritis. Oh, kalau begitu, saya ini oleh Allah dikasih 2 penglihatan. Jadi mata ini penglihatan apa? Nah, mata ini penglihatan lahir. Nah, yang satu lagi mata saya di mana? Kan timbul pertanyaan. Itu yang oleh Allah disebut mata kolbu, mata jiwa, mata ruh. Makanya Nabi Muhammad mengatakan iman itu adalah tasdikun bil kolbi, pembenaran oleh kolbu. Karena kolbu itu ya punya mata. Nah, kan timbul pertanyaan lagi. Terus bagaimana dengan mata kolbu saya hari ini? Ya, kenapa Allah mengatakan di Quran penyakit manusia itu ada 3. Yang pertama, penyakit manusia itu adalah buta. Dan buta yang dimaksud oleh Allah adalah buta mata kolbu. Ya. Yang kedua, penyakit manusia gara-gara buta mata kolbu, dia terjebak penyakit kulit, penyakit luar, ngerti sesuatu cuman bungkus luarnya saja, sehingga dia tertipu dalam kehidupan, salah persepsi, salah interpretasi, ya, itu. Karena apa? Karena dia hanya melihat yang lahir, dia tidak bisa melihat yang batin. Yang ketiga, gara-gara dia itu buta mata kolbu, gara-gara dia terjebak penyakit luar, penyakit kulit, lalu Allah bilang, maka dia akan kehilangan kesadaran, lalu dia akan mati kesadarannya. Itu diabadikan loh dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Dan ini sering saya ulang-ulang. Nah, jadi kalau bagi yang kritis, oh berarti nanti pada saat saya mati, saya harus melihat. Terus kalau saya tidak melihat, kenapa saya tidak melihat ya? Kan kalau kita tidak bisa melihat matahari, penyebabnya cuma satu. Yang pertama mata kita merem, yang kedua walaupun mata kita terbuka, kalau banyak kabut kan tidak bisa lihat matahari. Walaupun matahari kita lihat, paling cuma sinarnya saja, ya mataharinya tidak kelihatan. Nah, jangan-jangan kita tidak bisa melihat ya kebenaran karena apa? Yang pertama, mata kita masih merem, mata yang mana? Kan mata kolbu. Yang kedua, ya mata kolbu mungkin saja sudah terbuka, tetapi masih banyak penghalang. Penghalang itu adalah kotoran yang kita ciptakan dalam kehidupan ini. Itulah yang namanya kabut, penghalang. Dalam bahasa Quran disebut tirai. Makanya di dalam Quran itu ada kata-kata, ya pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandanganmu, sehingga penglihatanmu menjadi amat tajam. Nah, itu dinyatakan dalam Quran seperti itu. Kan timbul pertanyaan lagi, kapan ya Allah membukakan tirai? Apakah tirai itu yang membukakan Allah atau diri saya? Sedangkan Allah yang mengatakan, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah hanya akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Oh, berarti yang harus membukakan tirai itu adalah saya. Kalau saya mau membukakan tirai itu, maka Allah akan membantunya. Makanya siapa yang datang kepadaku sejengkal, Allah akan menyambutnya sedepak. Dan siapa yang datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan menyambutnya dengan cara berlari. Itu dalam hadis qudsi Allah mengatakan begitu. Timbul lagi pertanyaan, oh berarti segala sesuatu harus dimulai dari diri saya. Oke, ya sekarang saya akan memulainya. Kan seperti itu belajar. Sehingga semuanya itu
terserah kita. Mau seperti apa kehidupan kita, semuanya adalah terserah kepada kita sendiri. Nah, pernah nggak para sahabat mengalami kegelisahan? Misalnya, nanti ya kalau saya mati, saya termasuk yang melihat atau tidak melihat? Pernah nggak mengalami kegelisahan begitu? Menurut ayat yang tadi. Kalau saya terus terang ya, begitu baca ayat ini, saya mengalami kegelisahan yang hebat. Karena saya takut ya, takut sekali. Ya, nanti kalau saya mati, saya takut termasuk yang tidak bisa melihat. Sedangkan Allah sendiri mengatakan, wa nahnu aqrab ilaihi minkum. Aku itu sangat akrab, sangat dekat kepada kamu. Tetapi kenapa kamu tidak melihat? Walaki la tubsirun. Kenapa tidak melihat? Kan ini pertanyaan. Kenapa saya tidak melihat saat itu? Apa yang menyebabkan saya tidak melihat? Perilaku apa yang menyebabkan saya tidak melihat? Oh, jangan-jangan saya terlalu berfokus keluar, sementara saya tidak berfokus pada diri saya sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran, kan Allah sendiri mengatakan di Quran surat Al-Isra, وَمَنْ كَانَ فِي هَدِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat dia juga akan lebih buta dan jalannya lebih sesat. Ada pertanyaan nggak para sahabat? Kalau di dunia kita buta, di akhirat pun ternyata lebih buta dan jalan kita sesat. Jadi sebetulnya buta yang mana? Kan harus tanya lagi sama Quran. Nah, di Quran Allah mengatakan, ya, di Quran Allah mengatakan itu di Quran surat Al-Hajj ayat 46. Jadi kalau kita cermat membaca ayat ini, saya bacakan ya surat Al-Hajj, ya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami, dan mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah kolbu, ya, kolbu. Nah, Allah mengatakan fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Jadi yang buta itu adalah qalbu, ya, fis syudur, ya, yang ada di atas dadamu. Jadi jelas Allah sendiri yang menginformasikan bahwa kebutaan yang paling berbahaya itu adalah kebutaan qalbu. Ada pertanyaan nggak para sahabat? Kan timbul pertanyaan, apakah qalbu saya sekarang ini sudah terbuka atau masih tertutup? Apa cirinya orang yang kolbunya sudah terbuka? Kan sama seperti ini nih para sahabat. Coba kalau saya tutup mata saya tidak bisa lihat apa-apa nih di sini. Karena kelopak mata saya masih tertutup. Begitu saya buka, tuh kan saya lihat semuanya. Ya, ada kamera, ya, ada lampu, ada bunga-bunga di sekitar saya. Tapi kalau saya tertutup, saya tidak bisa melihat apa-apa. Sama, ya. Jadi sebetulnya kolbu kita juga punya kelopak mata kolbu. Nah, kalau kelopak mata kolbu kita masih tertutup, kita juga tidak bisa melihat apa-apa. Nah, karena tidak bisa melihat, kan tidak mungkin bisa mengingat. Karena mengingat itu harus dimulai dengan proses melihat. Sesederhana itu kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri. Nah, kan susahnya ya kalau kita ini sudah tidak jujur pada diri sendiri. Kita tidak tahu, tapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Ya, makanya kan tidak mungkin orang yang seperti itu mencari tahu karena merasa dirinya sudah penuh. Makanya gelas yang sudah penuh itu pasti tidak bisa diisi. Karena gelas yang bisa diisi hanya yang masih kosong. Nah, di Quran ya surat Toha itu ayat 125 ada kata-kata yang sangat menggoncangkan kalau bagi saya. Jadi Allah berfirman seperti ini. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira, ya. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Jadi berkatalah ia, ya, Rabbi lima hasyartani a'ma, ya. Mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan a'ma itu buta, ya? Wa qad kuntu basyira, ya. Padahal aku dahulunya adalah orang-orang yang melihat. Nah, kalau orang yang cermat membaca ayat ini, pasti kan timbul pertanyaan. Ini di mana? Ini di mana? Teriakan ini di mana? Gitu kan. Dan orang yang tidak bertanya, ya sudah, ayat ini malah dihafalkan, disampaikan lagi pada orang lain. Makanya ayat ini bukan untuk siapa-siapa. Kalau kita membaca, kan membaca itu buat diri kita, bukan buat orang lain. Makanya membaca itu kan tidak perlu keras-keras. Membaca itu juga tidak perlu didengar orang. Kan membaca itu yang paling penting kita mengerti yang kita baca. Nah, lucu kadang-kadang kita membaca saja ingin orang lain tahu yang kita baca. Padahal kita sendiri tidak tahu yang kita baca. Kan lucu. Ya, karena kita tidak pernah secara kritis bertanya. Sekali lagi saya ulang ya, ini surat Toha ya, surat ke-20 ayat 125. Jadi Allah mengatakan, qala
ya berkatalah ia, Robbi lima hasyartani a'ma. Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basyira, ya. Padahal dahulu adalah aku orang-orang yang melihat. Jadi kan ini berbicara sekarang dan dahulu, ya. Nah, sekarang itu kapan? Dan dahulunya kapan? Ini ada kaitannya dengan Quran. Karena di dalam Al-Quran, ya, surat Al-A'raf ayat 172, Allah sebetulnya pernah mengambil kesaksian pada kita, ya. Alastu birabbikum? Apakah kau Tuhanmu? Dan kita saat itu mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Jadi ini dulu, ini sekarang. Nah, dulu kita pernah menyaksikan. Berarti dulu kita pernah terbuka. Nah, kenapa sekarang kita buta? Jadi sekarang itu di mana? Pertanyaannya yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Kan kalau kita mau jujur sekarang, apakah mata kolbu saya sekarang masih buta atau tertutup? Kita yang paling tahu. Karena mata kolbu itu diciptakan Allah cuma satu, untuk menyaksikan dia. Dan kalau sudah menyaksikan dia, kan juga kita bisa mengingat dia. Makanya ya, di kegelisahan, ya, part yang pertama saya menyampaikan, ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Dan Allah mengatakan, ya, di ayat itu, ya, mengingat Allah itu persis seperti kau mengingat ayah. Nah, kalau kita sekarang bisa mengingat ayah, ya, itu karena kita pernah tahu, pernah ketemu. Berarti syarat untuk bisa mengingat Allah, kita pun harus mengenalnya. Itulah pentingnya kita bertanya pada diri kita sendiri. Jadi di Quran surat Toha ayat 125 itu ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah, pada Tuhannya, qala Robbi lima hasyartani, ya, a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Ini harus ditanyakan pada diri kita. Dulu itu kapan? Kemudian yang teriak ini kapan? Lalu siapa yang teriak ini? Ya, kalau saya terus terang ayat ini saya tidak terapkan pada orang lain, saya terapkan pada diri saya. Ya, kenapa saya buta? Kenapa saya sekarang buta? Kan timbul pertanyaan pada diri. Lalu bagaimana caranya supaya saya sekarang tidak buta lagi? Bagaimana caranya supaya saya bisa melihat lagi? Nah, kalau tidak ada pertanyaan seperti itu, maka tidak mungkin kita bisa mencari jawaban. Makanya kan pertanyaannya, ada apa dengan diriku? Ada apa dengan diriku? Kok orang lain bertanya, aku tidak bertanya? Jangan-jangan karena aku terlalu sombong, aku merasa diri paling benar, aku merasa diri paling bisa. Makanya kadang-kadang lucu ya, banyak sekali ya di antara kita yang senang dengan atribut. Lalu dibungkuslah tubuh kita dengan ini, itu. Dibungkuslah nama kita dengan gelar ini, gelar itu. Hanya untuk menyembunyikan ketidaktahuan kita. Mari kita bertanya, ada apa dengan diriku? Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bisa memayu hayuning bawono. Bisa ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Karena memang tugas kita di dunia ini adalah ikut berkontribusi, ya, mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Dan siapapun yang memiliki peran di kehidupan ini, di dunia ini, sudah dapat dipastikan dia akan selamat di akhirat. Karena dunia ini kan sebenarnya ladangnya akhirat. Jadi kalau menurut saya sih, kita fokus saja pada kehidupan dunia, bagaimana kita berperan, bagaimana kita memberikan kontribusi, baik kontribusi secara fisik maupun kontribusi kesadaran. Karena dunia ini sekarang sedang butuh kesadaran kolektif dari semua individu yang ada di dunia ini. Makanya kalau saya sering mengatakan, kita ini kan satu bangsa, bangsa manusia. Kita ini satu tanah air dunia. Dan kita ini adalah satu bahasa, bahasa cinta. Sehingga sekat-sekat itu tidak perlu ada lagi. Kalau kita sudah sadar, apalagi sekat-sekat keyakinan, sekat-sekat kulit, warna kulit, ras, menurut saya sih tidak perlu lagi. Toh yang menciptakan perbedaan juga kan sebetulnya Allah. Wajah kita aja semua berbeda. Ya kan? Kenapa kita selalu ingin sama? Kan aneh. Kalau kita ingin selalu sama, melanggar hukum alam. Para sahabat, kita lanjutkan episode kegelisahanku, part yang ketiga. Oleh karena itu, kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar. Dan kesempatan ini diberikan oleh Dia, Sang Maha Segalanya. Karena kita tidak akan bisa melihat tanpa Dia. Kita tidak bisa mendengar tanpa Dia. Kita tidak bisa menggunakan akal kita tanpa Dia. Kita tidak bisa
menggunakan semua organ tubuh kita tanpa kehadirannya. Oleh karena itu, mari kita sadari kehadirannya dengan memujinya, membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita awali proses belajar di part yang ketiga dari episode Ada Apa Dengan Diriku, ya, episode kegelisahanku, bersama-sama memohon kekuatan pada Allah. Semoga kita bisa membebaskan kegelisahan kita. Semoga kita bisa mendapatkan jawaban yang pasti, kebenaran dalam diri kita. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di episode di part yang ketiga ini, saya akan mengawali perjalanan kegelisahan saya ketika saya membaca Quran surah Al-Isra itu, surat Al-Isra ayat yang ke-97. Mungkin lengkapnya saya bacakan sebagai berikut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi. Wa tahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan. Ma'wahum jahannam kullama habat zidnahum sa'ira. Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, wa may yahdillahu fahuwal muhtadi, dialah yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini sempat menimbulkan sebuah pertanyaan besar bagi saya. Barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Kan timbul pertanyaan kalau kita kritis. Berarti Allah itu akan menunjuki seseorang dan tidak menunjuki seseorang. Jadi kalau Allah itu menunjuki seseorang, atas dasar apa? Lalu Allah tidak menunjuki seseorang, atas dasar apa? Pernah nggak para sahabat punya pertanyaan begitu? Kan ayat ini mengatakan, barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Maka seseorang akan mendapatkan petunjuk kalau ditunjuki oleh Allah. Kan pertanyaannya, kapan Allah menunjuki kita? Ke dalam diri kita aja, nggak usah keluar, nggak usah mikirkan orang lain. Bagi saya pertanyaan ini menimbulkan kegelisahan yang luar biasa. Kan pertanyaannya sederhana. Apakah saya akan ditunjuki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk? Terus kalau saya tidak ditunjuki oleh Allah, terus kenapa Allah tidak menunjuki saya untuk mendapatkan petunjuk? Dan kalau saya ditunjuki oleh Allah, terus memangnya kenapa saya ditunjuki oleh Allah? Kenapa yang lain tidak ditunjuki oleh Allah? Apakah Allah itu sewenang-wenang begitu? Memberikan petunjuk pada seseorang dan tidak mau ngasih petunjuk pada yang lain? Nah, ini jawabannya para sahabat ada di dalam Al-Quran. Yaitu Quran surat An-Nur ayat 35. Jadi Allah mengatakan yahdillahu linurhi mayyasha. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat lain, Allah sendiri mengatakan bahwa ya Allah itu yang maha berkehendak sudah memberikan kehendaknya kepada kita. Jadi Allah itu hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Jadi kalau kita ingin ditunjuk oleh Allah, berarti kita sendiri harus mau ditunjuki oleh Allah. Siapa yang mau ditunjuki oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Jadi sebetulnya kalau kita ingin ditunjuk oleh Allah, berarti saya harus mau dibimbing oleh Allah, mau ditunjuk oleh Allah. Dan cara Allah memberikan petunjuk tentu saja ya nyata, senyata-nyatanya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk macam-macam. Mungkin saja kita bertemu dengan orang yang akan menunjuki jalan itu. Kita bertemu dengan tulisan, bertemu dengan informasi, atau bertemu dengan tontonan. Jadi cara Allah menggunakan alatnya itu sangat unik bagi setiap orang. Bahkan banyak sekali orang yang mendapatkan petunjuk lewat sakit, lewat musibah, kedatangan sesuatu yang tidak diinginkan. Malah justru dia mendapatkan petunjuk dari Allah lewat itu. Jadi sebetulnya semua peristiwa dan kejadian di alam semesta ini tiada lain adalah petunjuk dari Allah kalau kita mau membacanya. Dan petunjuk dari Allah hanya ditunjukkan kepada mereka yang ingin ditunjukkan oleh Allah.
Dan Allah tidak menghendaki mereka yang tidak punya kehendak. Jadi Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Nah, itulah yang timbul pertanyaan pada diri saya. Bagaimana saya supaya dikehendaki oleh Allah? Berarti saya harus punya kehendak dong. Oh, ternyata seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, segala sesuatu harus dimulai dari dirimu sendiri. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahum auliya'a min dunihi. Ya. Nah, dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dari dia. Bagi saya ayat ini juga menimbulkan pertanyaan yang besar. Bagaimana Allah bisa menyesatkan kita? Masa Allah menyesatkan kita? Ini kaitannya dengan yang pertama tadi. Jadi kalau kita tidak punya kehendak untuk menuju Allah, maka Allah juga tidak akan pernah menghendaki. Dan ketika kita tidak punya kehendak, ya menuju kepada petunjuk Allah, kan berarti kita membiarkan diri dalam keadaan tersesat. Jadi yang menyesatkan kita bukan Allah, yang menyesatkan adalah diri kita sendiri. Bagaimana Allah, ya, yang maha segalanya menyesatkan kita. Nah, inilah perlu pemahaman yang cermat ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi bagaimana Allah yang maha segalanya, maha pengasih, maha penyayang menyesatkan kita, sehingga ada timbul kesimpulan yang salah. Oh, kalau orang ditunjuki kepada Allah karena memang Allah menghendaki dia dapat petunjuk. Ya, kalau orang itu tersesat, ya karena dia disesatkan oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah menyesatkannya? Sedangkan Allah sendiri mengatakan Allah itu sangat rindu kepada kita. Kita berasal dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Bagaimana Allah rindu kepada kita dan menyesatkan jalan kita? Jadi sebetulnya yang menyesatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Dan Allah tergantung apa yang menjadi prasangka kita. Nah ini ya para sahabat, dinetralkan ya pemahamannya supaya kita dapat pemahaman yang pas ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan ya, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kebangkitan dalam keadaan buta. Ini ya. Wanah syurhum yaumal kiamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa suman. Jadi ya, kami akan mengumpulkan mereka pada hari kebangkitan dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Terbayang ya? Buta saja sudah membuat kita sulit. Ditambah lagi, kemudian selain buta, bisu. Bisu berarti kan tidak bisa bicara. Ditambah lagi ya, tuli. Tuli berarti tidak bisa mendengar. Terbayang ya, kalau tiga ini ya, tiga fungsi organ tubuh kita ini ya tidak berfungsi. Mata buta, kemudian mulut kita bisu, kemudian telinga kita tuli. Bisa dibayangkan ya, seperti apa? Seperti apa? Nah, yang disebut dengan buta, bisu, dan tuli itu kaitannya dengan apa? Kan sekarang buktinya kita dalam keadaan tidak buta, mata ini melihat. Kita juga tidak dalam keadaan bisu, kan kita bisa bicara. Kita juga tidak dalam keadaan tuli, buktinya kita bisa mendengar. Ini kaitannya lagi-lagi dengan kolbu. Kaitannya dengan kolbu. Jadi bisa jadi ya, sekarang mata kita secara lahir melihat. Mulut kita secara lahir bisa bicara. Telinga kita secara lahir bisa mendengar. Tetapi ya dalam dimensi spiritual kita, sebetulnya ya jiwa kita itu dalam keadaan buta. Jiwa kita dalam keadaan bisu. Jiwa kita dalam keadaan tuli. Bisa dibayangkan ya. Secara lahir saja, lahir ya. Mata buta, mulut bisu, kemudian telinga tuli. Lahir nih, aspek lahir. Betapa susahnya kan? Coba. Mata buta. Kita mau pergi kemana-mana harus menggunakan alat kan? Menggunakan tongkat. Harus dibantu oleh orang lain. Dan orang yang membantu jelas harus orang yang melek, harus orang yang melihat. Kita kan jadi bergantung pada orang. Kalaupun tidak bergantung pada orang, kita bergantung pada alat ya, alat untuk meraba ya. Seperti sahabat-sahabat kita, mohon maaf, yang saat ini ya oleh Allah ya lahir ke dunia, takdirnya dalam keadaan seperti itu, kan begitu banyak hambatan, begitu banyak kesulitan, ya. Makanya hurufnya pun harus huruf tertentu kan, yang diraba, namanya huruf Braille. Membaca pun, kalau membaca Al-Quran, mereka itu, makanya saya juga kagum, banyak sekali ya, orang-orang yang berusaha ya, mentransformasi dari tulisan Arab ke tulisan Braille. Sehingga
banyak sahabat-sahabat kita yang tidak bisa melihat setelah lahir, mereka itu bisa membaca Al-Quran. Bahkan mereka bisa hafiz Quran. Kan luar biasa. Makanya kita harus malu ya, yang matanya bisa melihat kalah ya sama mereka yang tidak bisa melihat. Mereka punya upaya yang luar biasa. Nah, yang kedua, setelah itu kemudian bisu. Bisu ini secara lahir nih ya, betapa susahnya kan? Coba, kita harus menggunakan bahasa isyarat. Sehingga sekarang ini ya banyak sekali orang yang menciptakan bahasa isyarat untuk orang-orang yang ya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi. Nah, bahasa isyarat kan, bahasa isyarat. Nah, kemudian tuli tidak mendengar. Waduh, ya ini tidak mendengar ya. Jadi apapun yang disampaikan tidak terdengar. Komunikasi terhambat. Bayangkan ya, kalau secara lahir saja kita buta, bisu dan tuli. Ya dalam bahasa Quran ya dikatakan ya umyan, wa bukman, wa suman ya. Jadi ada saatnya di mana seseorang ya dalam kehidupannya itu ya mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Nah, secara lahir saja itu sudah sangat menyusahkan. Apalagi para sahabat, kalau kita mengalami kebutaan, bisu dan tuli dalam aspek ruhaniyah kita. Sehingga ya ruhaniyah kita pun ya selalu mengalami kesulitan untuk berkembang dalam proses menjalani kehidupan. Makanya di Quran dikatakan ya ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah jahanam. Ya kullama ya hobat zidnahum sa'iro ya. Nah, tiap kali nyala api jahanam itu padam, kami tambah lagi mereka dengan nyala api yang baru. Nah, jadi itu yang disebut dengan berkelindan di dalam penderitaan dan penderitaan. Karena apa? Seperti yang sudah saya sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, bahwa di semesta ini ada rahasia alam yang disebut dengan hukum tarik-menarik. Nah, hukum tarik-menarik itu hukumnya sederhana. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi, kepedihan akan menarik kepedihan. Penderitaan akan menarik penderitaan. Kebahagiaan akan menarik kebahagiaan. Makanya, ya, ketika seseorang ya berada dalam kondisi ya pikiran dan perasaannya berada dalam kondisi sedih, maka otomatis dia sebetulnya secara tidak langsung menjadi magnet untuk menarik kesedihan. Sebaliknya kalau pikiran dan perasaan seseorang itu berada dalam keadaan ya penuh sukacita, maka dia juga akan menjadi magnet yang bisa menarik sukacita dan kebahagiaan. Karena yang serupa menarik yang serupa, like attracts like. Itu hukum alam. Hukum semesta berlaku seperti itu. Makanya yuk kita ciptakan dalam diri kita selalu dalam keadaan bahagia, ya penuh sukacita, biar yang datang kepada kita pun semua potensi-potensi kebahagiaan dan membuat kita penuh dengan sukacita. Nah, jadi kembali lagi kepada Quran surat Al-Isra ayat 97 tadi, ya. Ini ayat dalam perjalanan saya pernah membuat begitu banyak pertanyaan dalam diri saya. Bagaimana caranya supaya saya dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk? Apa yang harus saya lakukan? Ternyata para sahabat, semakin kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, maka semakin sulit kita untuk mendapatkan pengetahuan. Karena ya semua pengetahuan tertutup bagi orang yang tidak tahu, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Begitu kita menyatakan saya sudah tahu, kita akan jatuh pada lembah kebodohan. Makanya satu-satunya syarat supaya kita selalu ditunjuki oleh Allah, kita harus selalu mengosongkan diri. Makanya kerendahan hati adalah bakat yang harus dijunjung tinggi. Maka kita tidak boleh sombong, merasa diri paling berilmu, sehingga semua orang di luar diri saya adalah salah. Merasa paling banyak pengetahuan, sehingga kita menghakimi orang. Sehingga orang yang tidak sesuai dengan pengetahuan saya, semua mereka salah. Nah, akibatnya kita akan memberi makan pada ego kita sendiri. Dan itu yang sangat berbahaya. Itu adalah tirai yang sangat berbahaya. Makanya yang paling bagus itu adalah kebijaksanaan tertinggi. Kebijaksanaan tertinggi adalah tahu bahwa kita tidak tahu. Itulah yang disebut dengan sumber ilmu pengetahuan. Jadi sumber ilmu pengetahuan adalah justru ketidaktahuan. Ketika kita tahu bahwa kita tidak tahu dan kita jujur pada diri sendiri, maka kita tidak akan pernah mengatakan bahwa saya sudah tahu. Seseorang yang mengatakan saya sudah tahu berarti dia tertutup terhadap pengetahuan baru. Dan dia hanya mengulang-ulang pengetahuan lama yang ada di kepalanya. Dan semua pengetahuan yang diulang-ulang itu akan timbul timbul kebasian. Basi jadinya pengetahuan itu. Makanya ketika pengetahuan itu diulang-ulang, karena apa? Ya, karena tidak ada pengetahuan baru yang datang. Karena dihambat pengetahuan baru oleh sikap kita. Dan kita menyatakan diri sebagai orang yang tahu. Padahal sebetulnya kita ini tidak tahu. Cuma kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Yuk kita tempatkan diri kita dalam kebijaksanaan yang tertinggi. Tempatkan diri kita sebagai orang yang tidak tahu.
dan kita tahu bahwa kita tidak tahu, maka pengetahuan baru akan datang kepada kita. Orang yang bisa ditolong hanyalah mereka yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan kalau kebijaksanaan ini kita pelihara terus setiap saat, maka kita tidak akan pernah berhenti dialiri oleh pengetahuan sejati dari semesta. Karena sesungguhnya guru kita yang sebenarnya ada dalam diri kita. Guru kita yang sebenarnya adalah Allah yang ada dalam diri kita. Dia selalu mengajarkan banyak hal kepada kita. Cuman sayang, ketika dia mengajarkan sesuatu kepada kita, pikiran kita bising. Sehingga keheningan yang datang dari dalam itu nyaris tak terdengar. Makanya diutuslah oleh Allah para nabi, para rasul, ya, dan para pewarisnya. Dan tugasnya mereka itu apa sebetulnya? Tugasnya mereka itu adalah menjadi amplifier. Tugasnya mereka itu menjadi pengeras suara. Karena suara yang datang dari kita yang sangat kecil itu harus dikeraskan supaya kita mengerti. Kenapa suara itu kecil kita dengar? Karena kita masih bising. Pikiran kita masih bising. Kita masih ribut. Kita masih berjibaku dengan konflik yang dibangun oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita selalu sering menenangkan diri. Upayakan supaya kita tidak mudah terpancing oleh emosi. Upayakan supaya kita selalu dalam keadaan suci. Karena apa? Karena ketika kita selalu seperti air yang gemuruh, air gemuruh itu tidak pernah bisa melihat dasar. Tapi kalau kita seperti air di telaga, semua kedalaman airnya pun kita bisa saksikan. Dalam ketenangan, kita bisa melihat kedalaman. Tapi dalam kekisruhan, terutama kekisruhan pikiran kita sendiri, kita hanya melihat kekeruhan saja. Gemuruh terus. Dan suara kebenaran nyaris tak terdengar dalam diri kita. Dan untuk bisa mendapatkan suara kebenaran itu, kuncinya cuma satu. Heningkan cipta kita. Berhenti menghakimi orang. Berhenti menghujat orang. Berhenti menyebarkan fitnah dan hoax. Dan terimalah semua pengetahuan baru. Dari siapapun datangnya. Tanpa memilah. Tanpa menghakimi. Karena bagi saya, pengetahuan bisa datang dari siapa saja. Sepanjang kita tidak membeda-bedakan orang. Karena setiap manusia di semesta ini penting. Tidak ada yang lebih penting. Semuanya penting. Bahkan seekor lalat pun datang ke semesta ini. Dia punya peran yang sangat penting. Tidak ada yang tidak penting. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Karena semua yang Allah utus ke semesta ini, semua makhluk adalah penting. Dan justru dengan kehadiran mereka, alam semesta ini terjaga keseimbangannya. Tidak berhenti para sahabat untuk terus mempertanyakan pada diri kita, ya, supaya kegelisahan dalam diri kita itu bisa terjawab oleh kita sendiri. Dan kegelisahan itu akan terus memuncak kalau kita membiarkannya. Dan kalau kita berada dalam kegelisahan, ketidaktenangan, bagaimana kita bisa menikmati kehidupan? Oleh karena itu, salah satu pesan dari leluhur kami di tanah Sunda ini, kita harus belajar nganter kanu keeng. Nganter kanu keeng berarti membebaskan orang yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Dan siapa orang yang gelisah? Orang yang gelisah itu karena dia belum menemukan jati dirinya yang sejati. Makanya orang yang belum menemukan jati dirinya, masih menjadi diri yang palsu, akan mudah menjadi orang lain. Mudah terpengaruh oleh situasi di luar. Dan kita secara tidak sadar, mudah sekali menjadi orang lain. Kita sering berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Lalu kita tidak punya prinsip hidup. Makanya kita ya udah terbawa arus. Tidak pernah punya prinsip yang jelas. Dan ketika kita punya prinsip, dan kita bisa menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya, yang luar biasa, kita pun akan menemukan berkah yang Allah titipkan dalam diri kita. Kalau kita menemukan berkah dalam diri kita, kita pun akan bisa membagikan berkah itu kepada siapapun yang membutuhkannya. Dan kita akan berkelimpahan berkah. Siapapun yang berkelimpahan berkah dan membagikan semua berkahnya itu, dia akan menemukan makna hidup. Sehingga hidupnya itu menjadi berarti bagi setiap orang. Inilah pentingnya kita untuk bisa menjawab semua kegelisahan. Dan semuanya dimulai dari sebuah pertanyaan pada diri. Kalau kita kritis, kita kreatif, memunculkan banyak pertanyaan pada diri, maka jawaban dari dalam diri kita pun akan mengalir dengan deras. Allah hanya akan menunjukkan kepada mereka yang mau ditunjukkan. Allah hanya menunjukkan kepada cahayanya siapa yang berkehendak. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa yang dikehendaki. Dan mereka yang dikehendaki Allah adalah mereka yang punya kehendak. Jadi kalau ada kegelisahan di dalam diri kita, itu adalah berkah yang luar biasa dari Allah. Karena banyak sekali ya orang yang tidak gelisah. Ya, jadi sebetulnya kita harus sadar bahwa tubuh kita terdiri dari dua aspek. Aspek jasmani, aspek ruhani. Coba, jasmani kita tidak disantuni. Jasmani kita tidak diurus. Jangan dikasih makan, jangan dikasih minum.
maka jasmani pun, sel-sel dalam tubuh kita akan mengalami kegelisahan. Sama seperti ruhaniah kita. Kalau ruhaniah kita tidak disantuni, tidak diurus, tidak dikasih nutrisi, sama ya rohani kita juga akan mengalami kegelisahan. Jadi sekarang tahu jawabannya kan? Kita sering aneh dalam hidup. Untuk menutupi kegelisahan rohani, malah kita mencoba ya melakukan aktivitas-aktivitas jasmani. Kita piknik ke sana, piknik ke sini, melakukan itu, melakukan ini. Ya mungkin saat itu kegelisahan jiwa itu ya sirna dalam sekejap. Tapi setelah itu kemudian datang lagi, dan datang lagi. Karena kita salah alamat. Yang gelisah jiwa kita, tetapi yang dipenuhi oleh kita adalah kebutuhan jasmani kita. Harusnya kalau yang gelisah jiwa kita, penuhi kebutuhan jiwa kita. Siapa jiwa itu? Bukankah jiwa itu sebetulnya adalah sepercik cahaya ilahi? Jiwa kita adalah percikan dari cahayanya Allah. Jadi kalau jiwa kita adalah cahaya, berarti satu-satunya cara untuk ngasih makan kepada jiwa kita, kita kasih nutrisi cahaya. Jangan dikasih kegelapan, jangan dikasih kebencian, jangan dikasih konflik. Karena yang dibutuhkan oleh jiwa adalah kesucian, kedamaian, keberkahan. Yang dibutuhkan oleh jiwa adalah cahaya yang terang, bukan kegelapan. Dan kegelapan jelas ketiadaan cahaya. Yang dibutuhkan oleh jiwa adalah itu. Makanya pantas kalau Allah bersumpah dalam Al-Quran, ya, Aro'aital ladzi yukazzibu bidin. Celakalah para pendusta agama. Siapa pendusta agama itu? Pendusta agama itu adalah mereka yang mentelantarkan yatim. Fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Yatim itu adalah jiwa kita. Yatim itu adalah jiwa kita yang tidak pernah dilahirkan, yang tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Karena jiwa langsung ditiupkan oleh Allah. Mentelantarkan jiwa berarti mentelantarkan diri kita sendiri. Maka Allah mencap orang yang mentelantarkan jiwanya, itulah para pendusta agama. Makanya kalau kita melakukan ritual apapun, hanya sebatas lahirnya saja, tidak melibatkan jiwa kita, maka tidak akan terasa apa-apa. Itu yang menimbulkan kegelisahan, itu yang menimbulkan kegersangan. Karena apa? Karena nutrisi bagi jiwa tidak dipenuhi. Makanya Allah di dalam Al-Quran menggambarkan kondisi ini dengan Quran surat Al-Fil. Ya, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kan cerita tentang gajah dan burung. Gajah itu apa? Gajah itu adalah simbolisasi dari apa? Dari jiwa yang kering. Jiwa yang belum ya mendapatkan cahaya ilahi. Jiwa yang dalam kegelapan. Makanya gajah itu apa? Gajah itu badannya besar, tetapi matanya sipit. Karena jiwa-jiwa yang belum tersadarkan, itu jiwa yang masih berada dalam perintah dari pikiran. Dan pikiran ketika memerintahkan jiwa, itu sudah terbalik. Harusnya jiwa yang memerintahkan pikiran. Ketika pikiran memerintahkan jiwa, digambarkan oleh Allah dengan gajah, tentara gajah. Gajah itu apa? Gajah itu adalah ya simbolisasi dari pikiran yang belum terkendali. Makanya pikiran yang belum terkendali akan menimbulkan huru-hara dalam kehidupan. Ada orang tua yang membunuh anaknya, ada anak membunuh orang tuanya. Kenapa? Seperti itu, ya. Karena pikiran yang belum terkendali itu dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga yang terjadi badannya besar tetapi sudut pandangnya sipit, persis seperti gajah. Makanya gajah ini menyerbu apa? Menyerbu Ka'bah. Ka'bah itu lambang dari Baitullah. Baitullah itu lambang dari kolbu. Makanya kolbu kita akan terus diserang oleh pasukan gajah, ya, sepanjang kita belum menemukan kekuatan di dalam. Dan kekuatannya itu apa? Kekuatannya itu ada dalam jiwa kita. Kekuatan itu ada dalam jiwa kita. Jiwa yang mana? Jiwa yang sudah bisa berkomunikasi dengan asalnya jiwa, yaitu yang namanya ruh. Makanya ruh dengan jiwa itu sebetulnya berbeda. Ya, jiwa itu hanya bagian kecil daripada ruh. Nah, ketika jiwa menyatu dengan ruh, maka jiwa ini akan mendapatkan asupan energi dari ruh. Dan jiwa itu menjadi kuat. Maka jiwa yang kuat ini tidak mungkin bisa dikalahkan oleh pasukan gajah. Makanya satu-satunya gambaran dalam Al-Quran yang bisa membebaskan pasukan gajah itu apa? Itu adalah burung ababil. Burung ababil. Dan burung itu apa? Burung itu kan lambang dari hewan yang bisa terbang, yang bisa menggunakan sayapnya. Makanya istilah burung ini sangat luar biasa dalam spiritual. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj kan digambarkan secara simbolik menggunakan buruk. Buruk juga pakai sayap. Jadi burung ini kan yang paling dominan adalah sayapnya. Burung itu yang paling dominan bisa terbang. Sama ada burung hudhud, ya, ada burung garuda kalau di kita di Nusantara. Ada manuk dadali barangkali bagi orang yang sudah belajar spiritual di tanah Pasundan. Jadi semua ya berbicara spiritual itu bicara burung. Kenapa? Burung itu lambang dari sayap. Sayap itu lambang dari kecepatan. Sayap itu lambang dari terbang.
Kalau terbang tidak mungkin ke bawah, terbang itu ke atas. Jadi artinya kita harus mencapai kesadaran demi kesadaran sehingga kita bisa mencapai puncaknya kesadaran. Dan satu-satunya cara harus terbang. Terbang itu naik. Makanya naik itu rajab. Hebat ya. Jadi rajab itu hanya naik. Makanya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj rajab. Rajab itu naik. Naik kemana? Naik itu tidak mungkin ke bawah. Naik itu ke atas. Artinya kesadaran kita harus terus naik. Dari mana kuncinya? Kuncinya sederhana. Sok sekarang. Alirkan sejumlah pertanyaan pada diri kita. Maka jawaban demi jawaban akan menaikkan kualitas diri kita. Jawaban demi jawaban akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jawaban demi jawaban akan meningkatkan kesadaran spiritual kita. Makanya orang-orang yang punya kesadaran yang tinggi, dimanapun dia berada, tidak pernah melupakan itu. Makanya dia selalu menjaga adab. Pergi ke rumah, walaupun di rumah tidak ada orang, dia selalu mengucapkan salam. Karena di rumah pun bukan hanya yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Dia pergi kemanapun selalu memberikan penghormatan. Dia pergi ke hutan, dia pamitan dulu. Kemanapun dia pergi, itulah orang yang paripurna. Makanya siapapun yang bisa menghormati makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dia akan terjaga dalam kehidupannya. Semoga kita bisa seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, tidak usah nanggung. Untuk semua makhluk saja. Kita doakan semoga mereka selalu berbahagia. Jangan berdoa dengan ego. Hanya berdoa hanya untuk kelompok kita saja bahagia. Kelompok yang lain gak peduli. Jangan seperti itu. Doa itu yang paling bagus, yang universal. Karena Allah yang maha luas, tentu saja lebih senang kalau kita pun berdoanya luas. Para sahabatku yang budiman, kita sampai di part yang keempat. Dari episode Ada Apa Dengan Diriku, ya, sub-episode Kegelisahanku. Ini masih cerita tentang kegelisahan demi kegelisahan. Tentu saja tidak akan cukup waktu untuk menceritakan semuanya. Saya hanya menceritakan penggalan-penggalannya saja. Karena tugas saya hanya semoga apa yang saya sampaikan menginspirasi para sahabat semua. Sehingga kita bisa menampaki kehidupan ini ya dengan kesadaran. Oleh karena itu, kita bersyukur bahwa kita saat ini masih diberi kesempatan untuk terus belajar. Selamat datang di part yang keempat, episode Kegelisahanku. Dan semua ini tidak ada kalau tidak ada kehendak dari Sang Pemilik Semesta. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita awali kajian ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pertanyaan dalam Al-Quran yang membuat saya bertanya lebih jauh lagi. Pertanyaannya sederhana. Itu ada di Quran surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat yang ke-21. Pertanyaannya sangat menghunjam. Wa fi anfusikum afala tubsyirun. Dan pada dirimu sendiri, mengapa tidak kamu perhatikan? Afala tubsyirun. Dan pada diri kamu sendiri, mengapa kamu tidak melihatnya? Bisa seperti itu. Wa fi anfusikum afala tubsyirun. Dan pada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak perhatikan? Mengapa kamu tidak saksikan? Mengapa kamu tidak lihat? Coba ya, kita sekarang renungkan. Kalau para sahabat dapat pertanyaan seperti ini dari Allah. Dan pada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak perhatikan? Dan pada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak saksikan? Dan pada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak perhatikan? Ada nggak pertanyaan lanjutannya? Kalau ada pertanyaan lanjutannya, berarti kita sudah memulai awal kesadaran. Karena bagi mereka yang tidak punya kesadaran, begitu ditanya seperti ini juga, ya santai-santai saja. Tidak timbul kegelisahan. Dan kalau timbul kegelisahan, itu bagus. Kan timbul pertanyaan. Dan pada dirimu sendiri, yang mana diri? Ini diri. Diri kan ada dua. Diri yang lahir, apa yang harus diperhatikan? Diri yang batin, apa yang harus diperhatikan? Dan kenapa ada pertanyaan, afala tubsirun? Kenapa kamu tidak perhatikan? Kenapa kamu tidak saksikan? Kenapa kamu tidak renungi? Coba. Pada diri yang lahir aja. Yang lahir nih ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pernah nggak ada pertanyaan dari kita? Kenapa Allah ya menciptakan tubuh saya seperti ini? Pernah nggak ada pertanyaan?
Dan kenapa Allah menciptakan kepala saya seperti ini? Dan kenapa kepala saya ini dihiasi oleh 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut? Dan kenapa diletakkannya seperti ini? Kita akan ketemu jawabannya. Di Quran Allah mengatakan, aku adalah arsitek yang agung. Dan aku menciptakan tubuhmu dengan penuh dengan rencana. Kan timbul lagi pertanyaan, apa sih rencana Allah dengan tubuh saya? Kenapa jari saya diciptakan 5? Dan kenapa yang jempol itu lebih besar? Dan kenapa yang jempol itu jaraknya lebih jauh daripada yang telunjuk? Kenapa yang telunjuk jaraknya dekat dengan yang jari tengah? Kenapa jari tengah dekat dengan jari manis? Kenapa jari manis dekat dengan kelingking? Dan kenapa jari kita tidak sama panjang? Pernah nggak bertanya? Para sahabat, saya kasih tahu ya. Kalau itu dipertanyakan pada diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita akan tercengang. Kenapa? Kita akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hada. Tidak ada, ya, tidak ada satupun ciptaanmu yang kebetulan. Tidak ada satu ciptaanmu yang sia-sia. Kalau kita mempertanyakannya. Dan kalau kita tidak mempertanyakannya, subhanallah, sudah, kita lihat tubuh ini cuma begini aja. Sehingga melihat tubuh kita begitu, lihat tubuh orang lain begitu, ya. Apalagi kalau kita bertanya lebih dalam, bagaimana mekanisme melihat? Bagaimana mekanisme mendengar? Bagaimana mekanisme bicara? Kenapa mulut saya bisa bicara? Bagaimana otak saya bisa memerintahkan kepada mulut untuk mengatakan ini, mengatakan itu? Bagaimana otak ini memerintahkan tangan saya untuk mengambil HP? Bagaimana otak ini memerintahkan tangan saya untuk menjalankan komputer? Kenapa tangan saya tahu ini HP, ini komputer? Coba, luar biasa. Sampai ke tingkat sel nanti. Ternyata sel dalam tubuh kita cerdas luar biasa. Pernah nggak bertanya para sahabat? Ketika makan saja, masuklah makanan ke mulut kita, ya. Ada apa di lidah kita? Kok lidah kita bisa mengatakan makanan ini hangat, makanan ini panas, makanan ini kurang panas, makanan ini asin, ini makanan terlalu asin, ini makanan kurang asin, ini makanan manis, ini makanan pahit, ini kecut, ini terlalu asam. Coba, bisa nggak mendeskripsikan? Ada berapa juta rasa yang dapat kita rasakan ketika kita makan? Sampai kita melupakan. Lalu kenapa kita bisa merasakan itu semua? Atas kehadiran apa semua itu bisa berperan? Bagaimana lidah kita ini bisa mencerap semua rasa? Apa sih sesungguhnya rasa itu? Pernah kita memperhatikan itu? Makanya Allah bertanya, wa fi anfusikum, dan pada dirimu sendiri, afala tubsirun? Kenapa kau tidak perhatikan? Saya terus terang ya, saya terus terang. Ketika membaca ayat ini, timbul pertanyaan luar biasa. Mana yang Allah yang harus aku perhatikan? Sampai saya mencari sebuah hadis qudsi dan bertemu hadis itu. Kenapa Allah menciptakan tubuh ini? Kenapa Allah menciptakan alam semesta ini? Untuk apa Allah menciptakan tubuh ini? Saya takut salah menggunakan tubuh ini, tidak sesuai dengan rencana Allah. Karena yang punya rencana dengan tubuh ini adalah Allah, maka saya harus menggunakan tubuh ini sesuai dengan rencana Allah. Saya takut tidak bisa menggunakan tubuh ini sesuai dengan rencana Allah. Ada nggak para sahabat ketakutan pada diri para sahabat? Takut menggunakan tubuh ini tidak sesuai dengan rencana Allah. Ada nggak? Dan kita menggunakan tubuh ini seenaknya kita. Kita gunakan tangan kita seenak kita. Kita gunakan kaki kita seenak kita. Kita gunakan mata kita seenak kita. Kita gunakan telinga kita seenak kita. Kita gunakan mulut kita seenak kita. Mau menghujat saja. Mau menghakimi saja. Mau marah saja. Subhanallah. Karena kita tidak memperhatikan ayat ini. Wa fi anfusikum, dan pada dirimu, afala tubsirun. Kenapa kamu tidak perhatikan? Ya Allah, kalau memperhatikan, saya sering bertanya kepada mahasiswa saya kalau sedang mengajar fisika. Saya tanya, kalian bisa lihat saya? Lihat Pak. Kenapa kalian lihat saya? Jawaban mereka satu, karena kami punya mata Pak. Ya Allah, orang mati juga saya bilang punya mata. Kalau sudah tidak ada kehidupan lagi di sini, walaupun kita punya mata, bukankah kita tidak bisa melihat? Jadi siapa yang bisa melihat itu? Apakah mata atau penglihatan? Bukan mata yang membuat kita bisa melihat. Mata itu hanya hardware-nya, tapi software-nya yang dibalik mata apa? Hadirnya Dia yang Maha melihat. Kalau Dia tidak hadir di mata ini, kita tidak akan bisa melihat. Kalau tidak hadir di sini, kita pun tidak bisa mendengar. Kalau tidak hadir di sini, kita pun tidak bisa bicara. Kalau Dia tidak hadir di sini sebagai yang Maha hidup, kita pun tidak bisa bernafas. Lupa kita kepada Allah. Kita merasa seakan-akan telinga punya kita. Kita merasa seakan-akan mata punya kita. Kita merasa seakan-akan mulut punya kita. Lalu kita gunakan mulut ini seenaknya kita. Ya Allah.
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, kenapa kamu tidak perhatikan? Para sahabat, saya kalau membaca Al-Quran tidak bisa banyak. Karena saya terhenti di sini. Saya bertanya pada Allah, ya Allah, apa yang harus aku perhatikan pada diriku? Ternyata, begitu saya berbicara aspek lahir saja, dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya tidak menemukan jawaban. Tak terbatas jawabannya. Semakin saya belajar tentang anatomi tubuh, saya juga semakin tidak tahu apa-apa. Apalagi ketika kita masuk lebih dalam lagi. Ya, luar biasa. Ternyata, yang namanya pembuluh darah saja di tubuh kita, itu menurut kedokteran, itu sama dengan jarak dari Jakarta ke Jeddah itu. 10.000 kilometer itu. Kalau diuntai itu semua pembuluh darah di tubuh kita. 10.000 kilometer itu. Bayangkan darah kita itu mengalir tanpa henti setiap saat. Melewati 10.000 kilometer. Jarak Jakarta dengan Jeddah. Ya Allah, luar biasa. Makanya saya mau makan. Kalau mau makan, mohon maaf. Ketika saya mau makan yang banyak lemaknya, saya ingat ya, bahwa pembuluh darah saya ini 10.000 kilometer. Harus saya jaga. Supaya darah saya mengalir ke seluruh bagian dari tubuh saya. Karena kalau darah tidak mengalir ke seluruh bagian tubuh saya, banyak hambatan. Karena saya terlalu banyak makan lemak jenuh, akibat dari pola makan saya yang salah. Saya ingat pembuluh darah saja. Saya tidak bisa memperlakukan tubuh ini seenaknya. Makan gak bisa seenaknya. Makan jelas jadwalnya jam berapa. Makan harus jelas jenisnya apa. Makan harus jelas jumlahnya berapa banyak. Saya tidak bisa makan setiap waktu. Jam 8 sarapan, jam 6 sarapan, jam 7 makan, jam 8 makan, jam 9 setiap ada makanan dicicipi. Saya nggak bisa begitu. Karena saya ingat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak perhatikan? Saya punya ginjal, saya punya jantung, saya punya lambung, saya punya paru-paru yang harus saya jaga. Ini titipan dari Allah, bukan punya saya. Ini punya Dia. Hanya hak guna pakai saya. Betapa tidak tahu rasa syukurnya saya. Kalau semua yang dititipkan ini kemudian saya rusak. Paru-paru saya kotori dengan asap rokok. Lambung saya kotori dengan makanan yang tidak penting. Kemudian dimasukkan semua makanan kepada tubuh saya. Berarti saya berkhianat kepada Dia yang menitipkannya. Berarti saya tidak amanah kepada Dia. Wa fi anfusikum afala tubsir. Saya pernah mengalami kegoncangan. Saya takut menggunakan tubuh ini. Saya takut salah. Saya takut saya menggunakan tubuh tidak sesuai dengan peruntukannya. Saya takut saya menggunakan tubuh hanya sekedar memenuhi hawa nafsu saya. Saya mengalami itu. Apakah para sahabat mengalami itu? Apalagi ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis qudsi, aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan tubuhmu. Agar dengan tubuh ini kalian bisa mengenali aku. Oh, ternyata tubuh ini adalah kendaraan. Tubuh ini adalah alat, sarana yang disediakan Allah untuk mengenali Dia. Timbul lagi pertanyaan, bagaimana cara saya menggunakan tubuh supaya saya bisa mengenali Dia? Bagaimana cara saya menggunakan tubuh supaya saya kenal dengan Dia? Itu baru aspek luarnya para sahabat. Apalagi kalau kita berbicara aspek dalamnya. Yang tidak kelihatan. Yang menggerakkan tubuh kita, yang tinggal di mata kita, yang tinggal di jantung kita, yang tinggal di paru-paru kita, yang tinggal di setiap sel dalam tubuh kita. Siapa yang tinggal di situ? Siapa sebetulnya itu? Sampai Allah mengatakan, aku dekat, aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu, aku dekat. Kan timbul pertanyaan, sedekat itu ya Allah aku denganmu, tapi kenapa aku tidak bisa menyaksikannya? Sedekat itu ya Allah aku denganmu, tapi kenapa aku tidak merasakan kehadirannya? Sedekat itu ya Allah aku denganmu, tapi kenapa aku tidak bisa merasakan kehadirannya? Ada apa dengan diriku ini? Ada apa ya Allah? Ada apa dengan diriku ini? Pernah ada pertanyaan para sahabat. Saya sampaikan ini adalah yang saya alami. Yang saya alami. Ada apa dengan diri saya? Kenapa saya tidak bisa memperhatikan diri saya? Dan kenapa saya harus memperhatikan diri saya? Ternyata karena Allah ingin agar kita bisa menerima diri kita apa adanya. Bisa mengenal siapa sesungguhnya diri kita. Bisa tahu potensi-potensi apa yang Allah titipkan dalam diri kita. Dan kalau kita menjalankan kehidupan sesuai dengan kompas yang diberikan oleh Dia,
Dan kita bisa menemukan potensi-potensi besar yang Allah titipkan pada diri kita. Subhanallah. Ternyata hidup ini begitu menakjubkan. Begitu menakjubkan. Makanya saya membagikan pengalaman ini dalam seri Hidup Menakjubkan. Saya sudah menyampaikan kepada para sahabat 10 episode hidup yang menakjubkan. Silahkan dicoba, dialami. Luar biasa itu. Ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki ini begitu banyak rahasianya. Temukan rahasia nafas. Temukan rahasia pikiran. Temukan rahasia perasaan. Banyak sekali rahasia yang tersimpan di sana. Dan kalau saya disuruh berbicara tentang rahasia nafas, gak cukup waktu. Gak cukup waktu untuk membicarakannya. 100 jam gak cukup waktu untuk membicarakannya. Kalau saya disuruh membicarakan rahasia pikiran, gak cukup waktu. Kalau saya disuruh membicarakan rahasia tubuh, ini luar biasa. Coba perhatikan para sahabat. Ketika kita melihat sesuatu, kenapa kita bisa mengatakan ini komputer, ini kursi, ini cursor, ini HP? Kenapa kita bisa membeda-bedakan semua itu? Bagaimana mekanisme tubuh kita membeda-bedakan semua itu? Pernah bertanya nggak para sahabat? Kalau kita tidak pernah bertanya, akhirnya kita tidak memperhatikan tubuh kita. Kita terus hidup itu dengan kesibukan kita sendiri, tanpa memperhatikan Dia yang menciptakan kita. Apa maunya Dia untuk kehidupan kita? Sama sekali kita tidak peduli. Belum lagi yang batin di sini, yang gak kelihatan. Yang gak kelihatan. Kita masih hidup tidak makan 2 hari. Kita masih hidup tidak minum 2 hari. Tapi kita mungkin tidak bisa hidup, tidak bisa bernafas 2-3 menit saja. Dari mana kita ngambil nafas? Dari sini bukan? Apa sesungguhnya ruang kosong ini? Kenapa ruang kosong ini bisa memberikan kehidupan kepada saya? Kenapa ruang kosong ini suatu saat tidak mau lagi memberikan kehidupan kepada saya? Kenapa ruang kosong ini memberikan kehidupan pada semua makhluk? Ya Allah, kalau kita bertanya, ternyata luar biasa. Quran surat Az-Zariyat ke-51 ayat 21 ini saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Subhanallah. Kita akan tercengang. Tidak bisa semua rahasia terungkap di sini. Bagaimana jantung bisa berdetak? Coba. Bagaimana jantung kita bisa berdetak? Bagaimana mekanismenya? Dan mengapa jantung bisa memompa darah ke seluruh pembuluh darah? Subhanallah. Ada berapa sel dalam tubuh kita? Coba, sampai para ilmuwan yang berhasil menghitung jumlah sel dalam tubuh manusia. Dan ternyata dalam tubuh kita itu ada 100 triliun sel. Dan setiap sel bekerja luar biasa dengan cerdasnya. Jadi sebetulnya tubuh kita ini ternyata semacam alam. Karena tubuh kita ini anggotanya begitu banyak. Sel aja ada 100 triliun. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mengendalikan sel? Ternyata yang mengendalikan sel adalah pikiran dan perasaan kita. Ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pikiran dan perasaan mengendalikan seluruh sel dalam tubuh kita? Bagaimana pikiran dan perasaan bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan sel dalam tubuh kita? Bukankah itu luar biasa? Makanya ketika kita mempertanyakan semua tentang diri kita yang berawal dari kegelisahan diri tadi itu, timbul pertanyaan berikutnya. Apa sih sesungguhnya tugas utama hidup saya? Ternyata tugas utama hidup kita adalah mengenali diri kita sendiri. Makanya Nabi Muhammad menyatakan, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi pertanyaan, kenapa pada dirimu tidak kamu perhatikan? Karena Allah itu ingin agar kita mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Makanya tugas utama hidup kita adalah mengenali diri sendiri. Apa yang terjadi para sahabat? Malah kita sibuk mengenali orang lain. Malah sibuk menyerang orang lain. Malah sibuk menganalisa orang lain. Malah sibuk memusuhi orang lain. Kita kira musuh kita di luar diri kita? Tidak. Musuh kita adalah kebodohan kita. Musuh kita adalah keangkuhan kita. Musuh kita adalah kesombongan kita. Musuh kita adalah keakuan kita. Musuh kita adalah ego kita. Semua yang menghancurkan kita. Semua yang berada di dalam diri kita. Tidak ada yang berbahaya di luar diri kita. Karena yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Lalu kenapa Allah mengatakan,
kita harus mengenali diri kita. Karena apa? Karena tidak ada yang berbahaya di luar diri kita. Tidak ada yang berbahaya di luar diri kita. Para sahabat, tak akan pernah bisa mengenali orang lain dengan baik sebelum kita mengenali diri kita sendiri. Ulangi ya. Tak akan pernah kita bisa mengenali orang lain dengan baik sebelum kita mengenali diri kita sendiri. Makanya orang yang tidak kenal diri tidak mungkin bisa mengenali orang lain. Jadi lucu ya. Ada yang membahas saya padahal ketemu saya juga belum. Ada yang membahas saya padahal kenal juga tidak. Ada yang membahas saya padahal saya juga tahu juga dia tidak. Ketemu juga aja belum. Yang di rumah saja, yang serumah dengan saya, tidak akan ada yang bisa membahas saya. Kenapa? Karena walaupun kita sering bertemu kan cuma luarnya, yang paling tahu diri saya kan saya sendiri. Banyak yang sok tahu membahas saya, padahal yang tahu saya kan diri saya sendiri. Lucu jadinya. Seenaknya ya menjustifikasi orang lain. Subhanallah. Tapi saya doakan ya, semoga suatu saat memperoleh kesadaran bahwa tugas kita sebetulnya bukan mengenali orang lain. Tugas kita adalah mengenali diri kita sendiri. Yuk kita selesaikan dulu ya. Selesaikan diri kita. Berhentilah kita membahas orang, menganalisa orang, gak penting ya. Yang paling penting yuk bahas. Karena kita tidak akan bisa mengenali orang lain dengan baik sebelum kita bisa mengenali diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengenali diri? Yang pertama, ketahui dan pahami kelebihan dan kelemahan diri. Sudah ketemu belum para sahabat? Sudah ketemu belum? Apa sih kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Sudah ketemu belum? Kenapa nggak ketemu? Karena kita terlalu sibuk ya mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain, sampai kita lupa apa kekurangan saya, sehingga kita tidak pernah ada waktu untuk memperbaiki diri saya. Ini kegelisahan saya. Makanya kalau saya, semua berawal dari kegelisahan saya. Apa kelebihan saya? Apa kelemahan saya? Dan kenapa saya diberi kelebihan dan kekurangan? Kenapa saya tidak diberi kelebihan saja? Kenapa saya diberi kekurangan? Ternyata kelebihan dan kekurangan itu dua-duanya adalah sisi-sisi kebenaran. Seperti dua sisi mata uang. Kalau kita hanya menerima satu sisi mata uang dan kita menolak sisi mata uang yang lain, uang kita tidak akan laku. Dan uang kita baru laku kalau kita menerima dua-duanya. Sama dalam kehidupan. Ya, ada orang yang seperti ini, ada orang yang seperti itu, terima aja dua-duanya sebagai sisi-sisi kebenaran. Ada orang yang baik kepada kita, terima. Ada orang yang tidak baik kepada kita, terima juga. Itu sisi-sisi kebenaran. Kita kan selama ini hanya menerima yang baik saja, lalu menolak yang tidak baik. Padahal yang tidak baik juga kalau diutus oleh Allah untuk mendewasakan kita, kenapa tidak? Dan kalau kita bisa menerima kehadiran mereka, itu juga sisi-sisi kebenaran. Nah, kita sudah terjebak terlalu lama sejak kecil pada proses benar salah, baik buruk, gampang menilai orang. Akibatnya apa? Kita tidak kenal pada diri kita sendiri. Coba, satu pertanyaan dari saya. Apa kelebihan saya dan apa kelemahan saya? Itu luar biasa tuh, kalau kita bisa menemukan jawabannya. Ketika menemukan kelebihannya, kita syukuri. Ketika menemukan kelemahan kita, kita juga syukuri. Dan segera kita memunculkan kelebihan kita dan memperbaiki kelemahan kita. Makanya kita jadi dinamis. Yang kedua, coba amati bidang yang dikuasai dan yang kurang dikuasai. Apa yang kita kuasai dan apa yang tidak kita kuasai. Kemana fokus saya harus diarahkan. Akibatnya kita punya kompas kehidupan. Makanya saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya, ya, kalau Anda tidak suka mempelajari sesuatu, coba cari yang kamu suka. Karena kamu akan menyiksa diri kamu sendiri kalau kamu memaksakan mempelajari yang kamu tidak suka. Jangan-jangan memang kamu tidak diberi peran di dimensi itu. Kamu diberi peran di dimensi lain. Dan kalau kita memerankan diri sesuai dengan peran yang direncanakan oleh Allah, istilah anak muda sekarang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kelebihan kita, sesuai dengan bakat kita, itu namanya kompas kehidupan kita sudah benar. Pernah nggak kita bertanya, apa sih bidang yang saya kuasai dan apa bidang yang tidak saya kuasai? Dan kenapa dalam kehidupan yang sekarang ini saya diberi kelebihan untuk menguasai bidang ini dan saya tidak diberi kelebihan menguasai bidang itu, sehingga kita tidak serakah dan tahu diri. Yang ketiga, cara mengenali diri kita, bersikap jujur pada diri sendiri.
Dan kalau kita sudah mulai berbohong kepada diri kita sendiri, itu sudah alamat kita berbohong pada orang lain. Karena jujur pada diri sendiri itu merupakan kunci awal untuk mengenali diri kita. Lalu yang keempat, coba dengarkan suara kebenaran dalam diri. Itu suara kebenaran dalam diri kita itu keras sekali para sahabat, keras sekali. Coba sering-sering dengarkan suara kebenaran dalam diri. Yang kelima, pusatkan perhatian kita pada saat kita menjalani keseharian. Hadirlah di sini saat ini sekarang. Jangan menjadikan setiap kegiatan kita sebagai batu loncatan untuk melaksanakan kegiatan yang lain. Jadikan semua kegiatan sekecil apapun tujuan, sehingga kita hadir di sini saat ini sekarang. Silakan para sahabat mendengarkan 30 titian kesadaran. Dan insya Allah ya, kalau kita melaksanakan tangga demi tangga dalam 30 titian kesadaran, kalau kita mau belajar, maka kesadaran kita pasti akan meningkat. Yang keenam, coba belajar mendeskripsikan diri kita sendiri. Profil diri. Itu penting ya. Karena kalau kita tidak bisa mendeskripsikan profil diri, bahkan banyak orang yang menghinakan dirinya sendiri. Menyatakan dirinya tidak mampu, menyatakan dirinya tidak layak. Ya bagaimana kita mau dimampukan oleh alam semesta kalau kita sendiri tidak memampukan diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa menyatakan diri kita layak, dilayakkan oleh orang lain kalau kita menyatakan diri kita tidak layak? Bahkan banyak yang menghinakan dirinya. Menyatakan dirinya tidak mampu, menyatakan dirinya tidak bisa, menyatakan itu tidak mungkin. Makanya ada pantangan dalam hidup. Jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Begitu mengatakan saya tidak bisa, maka kita betul-betul tidak bisa. Begitu mengatakan tidak mungkin, percayalah sama saya, tidak mungkin ada keajaiban datang kepada kita. Coba katakan, saya bisa. Semua itu mungkin. Coba lihat bagaimana kita memprofil diri kita. Kalau kita memprofil diri kita negatif semua, kita sedang menarik yang negatif. Yang ketujuh, sadari dan pahami apa peran kita dalam kehidupan ini. Maka hidup itu harus punya peran. Kan sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Saya tadi pagi membaca sebuah artikel di grup artikel dan ada videonya juga, yaitu kata-kata yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia, yaitu Bapak Mahathir Mohamad. Jadi tentang kenapa katanya ya banyak sekali orang dalam kehidupannya ini bodoh. Nah, beliau menyatakan secara ringkas di artikel itu bahwa kebodohan itu ya karena kita tidak kenal diri kita. Akibatnya kita mudah sekali dibodoh-bodohi oleh orang lain. Lalu di dunia kehilangan apa? Kehilangan orientasi hidup. Makanya banyak sekali orang yang dalam kehidupan ini malah jujur berfokus pada kematian, bukan berfokus pada kehidupan. Terus aja mempersiapkan kehidupan setelah kematian, bukan mempersiapkan hidup di sini mau seperti apa. Padahal kalau hidup kita di sini ya, memayu hayuning bawono. Kita diutus ke dunia kan untuk ngurusi dunia. Kita harus bisnis, kita harus berniaga, kita harus punya peran, kita harus bekerja. Dan Bapak Mahathir Mohamad mengatakan, banyak orang katanya yang bisanya ceramah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia tidak berkarya apa-apa, tidak belajar apa-apa. Makanya saya masih ingat pesan orang tua saya dulu. Kalau kamu mau bergerak di bidang spiritual, satu syaratnya kata ayah saya, kamu harus bekerja. Kamu harus punya pekerjaan yang terhormat di kehidupan ini. Karena ada bagianmu di dunia ini. Itu sesuai dengan ayat Quran yang mengatakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi untuk mencapai akhirat itu kita harus memerankan diri di dunia. Dan kita diutus ke dunia ini kan tiada lain adalah untuk ikut serta membangun dunia. Makanya istilah leluhur kita memayu hayuning bawono. Maka lucu kalau ada orang ya di dunia ini malas, tidak mau belajar, anti teknologi, anti sains, tidak mengerti ini, tidak mau belajar itu, belajar matematika nggak mau, belajar fisika nggak mau, belajar kimia nggak mau, belajar teknologi nggak mau, belajar sains nggak mau. Akibatnya apa? Ya, taunya kan cuman sedikit. Dan kalau taunya sedikit, sudut pandang kita jadi sempit. Akibatnya gampang menyalahkan orang lain. Betul yang dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia itu. Jadi orang itu menjadi bodoh ketika dia salah tujuan. Akibatnya apa? Tujuannya terus aja pada kehidupan setelah kematian. Dia melupakan kehidupan yang sekarang.
Padahal tugas kita adalah sekarang. Kalau sekarang kita selamat, di kehidupan yang sekarang kita selamat, ya maka kita pun insya Allah akan selamat setelah kehidupan ini. Nah, kemudian yang kedelapan, ya, cobalah sesekali kita meminta orang lain untuk memberikan feedback. Sesekali aja, tidak usah orang lain yang jauh. Kalau saya sering bertanya pada anak dan pada istri, saya sering katakan pada anak saya, bagaimana menurut pendapat kalian tentang ayah? Saya sering menggunakan momen ulang tahun misalnya. Saya minta saran pada anak-anak saya. Apa yang salah dari ayah? Apa yang kurang dari ayah? Bagaimana cara mendidik kalian? Apa kalian merasa dipenjara oleh ayah? Apa kalian menemukan kebebasan di sini dengan kehadiran ayah? Apakah kalian bahagia dengan kehadiran ayah? Apakah kehadiran ayah dirindukan? Saya sering bertanya pada anak saya. Dan itu feedback, penting feedback itu. Sehingga kita bisa menjadi orang yang mawas diri. Tidak merasa diri kita seakan-akan sudah menjadi ayah yang baik. Karena menurut penilaian diri kita sendiri. Kita perlu penilaian orang lain. Bahkan saya tanya pasangan saya. Apa yang kurang dari saya? Apa yang harus diperbaiki dari saya? Apa yang kurang dari kata-kata saya? Feedback itu penting. Yang kesembilan, kita pun hidup harus punya visi dan misi. Dan visi dan misi hidup kita bukan yang direncanakan oleh kita. Visi dan misi hidup kita sebetulnya sudah direncanakan oleh Allah. Bahkan sudah dibawa, ada di DNA kita. Karena DNA itu adalah pusat memori kita. Di DNA itu, dalam satu DNA saja ada 3 miliar data menurut ahli neurosains. Jadi di 100 triliun sel tubuh kita ini ada 100 triliun DNA. Berarti ada 100 triliun kali 3 miliar data. Data itu sebetulnya yang harus kita pahami. Dan itu yang akan mengarahkan kita tentang visi dan misi hidup kita. Dan sesekali mungkin kita ini perlu juga mengikuti tes kepribadian. Atau perlu berkonsultasi dengan orang-orang yang pakar di bidangnya. Sehingga kita memiliki kompas kehidupan. Para sahabat, di episode yang keempat dari kegelisahanku, saya cuma memunculkan satu ayat. Yaitu, wa fi anfusikum apala tubsirun. Apalagi diri yang sejati yang di dalam, sudahkah kita kenali? Sudahkah kita kenali? Yang jasmani aja, yang jasmani belum kita kenali. Apalagi yang ruhani, yang kelihatan aja kasat mata, belum kita kenali. Apa yang tidak terlihat. Dan yang tidak terlihat di dalam itu bukan berarti tidak bisa dilihat. Bisa dilihat. Cuman melihatnya tidak mungkin pakai mata ini. Harus menggunakan satu mata lagi yang diberikan Allah, yang disebut dengan mata kolbu, mata jiwa. Itulah pentingnya kita meniti ke dalam diri. Para sahabat, saya sudah menyampaikan cerita sederhana sebetulnya tentang kegelisahan yang saya rasakan dalam 4 episode kegelisahanku ini. Dalam episode ada apa dengan diriku? Mari kita bertanya, ada apa dengan diriku? Ada apa dengan diriku? Supaya kita menemukan jawaban untuk memperbaiki kehidupan kita dari waktu ke waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.